Legenda Petani Immortal episode 52. Mereka meletakkan dompet dan ponsel sitaan mereka di pintu masuk tenda. Lalu, setelah berpikir sejenak, memotong tali yang mengikat tenda mereka. Angin kencang akan menyebabkan tenda itu roboh. Dan kemudian mereka akan mendapati bahwa semua tentara Burma di luar telah menghilang. Nah, untuk menjadi seorang dermawan sampai akhir, karena khawatir tentara Burma lainnya mungkin datang ke sini untuk menyelidiki setelah fajar, mereka sedikit melonggarkan tali yang mengikat tangan Wang Chao. Dia bisa membebaskan diri hanya dengan sedikit usaha. Setelah melakukan semua itu, Li Yunfei mengeluarkan ponselnya dan membuka aplikasi navigasi offline. Sinyalnya lemah, tetapi cukup untuk menentukan lokasinya saat ini. Dia tidak memasuki wilayah Tiongkok. Sebaliknya, dia berlari menuju Yangon, Myanmar. Setelah berpartisipasi dalam lelang publik, dia perlu menyelesaikannya hingga akhir dan tidak mudah menyerah, agar tidak menimbulkan kecurigaan. Setelah berlari lebih dari 10 mil, saat fajar menyingsing, Li Yunfei menghubungi nomor Wang Chao. Telepon berdering beberapa saat sebelum ia menutupnya. Ini seharusnya memberitahu Wang Chao dan kelompoknya bahwa telepon berada di pintu masuk tenda. Sentuhan pada tenda, atau hembusan angin, akan membukanya. Di depan terbentang lembah yang sepi, lerengnya tertutup semak belukar lebat, tanpa jalan yang terlihat. Dia berpikir itu adalah tempat yang bagus untuk membuang 3 truk besar di sana. Kayu dan batu giok mentah dari truk besar itu semuanya dibuang ke ruang kecil. Karena truk besar itu adalah barang khusus, tidak ada gunanya menaruhnya di ruang kecil. Bahkan, itu hanya akan memakan tempat. Akan lebih mudah untuk membuangnya saja. Dengan suara benturan keras, 3 truk menerobos masuk ke dalam hutan lebat dan dengan cepat menghilang dari pandangan. Setelah berlari beberapa mil lagi, Li Yunfei hendak menelepon Wang Chao lagi ketika teleponnya berdering lebih dulu. Dia melihat nomornya dan melihat bahwa itu adalah Wang Chao yang menelepon, yang berarti mereka telah lolos dari kesulitan mereka. Begitu Li Yunfei menjawab telepon, Wang Chao, yang masih terkejut, berteriak, "Saudara Li, di mana kau sekarang? Apakah kau sudah melarikan diri dari Myanmar? Tadi malam, kita semua ditangkap, dan semua batu giok mentah dicuri. Tapi orang-orang itu tidak menghukum kita. Mereka semua pergi, meninggalkan sejumlah tenda dan beberapa kendaraan militer. Ini benar-benar aneh. Kita baru saja menyeberangi perbatasan, dan kita belum bisa memastikan apakah kita aman." Li Yunfei sudah menyiapkan rencana. Dengan berpura-pura panik, dia bernapas berat dan mengeluh, "Bagaimana aku tahu di mana aku berada? Tadi malam, aku pergi mengintai dan dikejar oleh beberapa tentara Burma bersenjata yang menembak membabi buta. Mereka hampir mengenaiku. Jadi aku lari secepat mungkin. Hari sudah gelap dan aku tidak bisa melihat jalan. Aku tidak tahu di mana aku berada. Aku baru saja menemukan jalan kecil dan aku berharap menemukan seseorang yang masih hidup untuk membimbingku keluar dari hutan terkutuk ini." Wang Chao menghiburnya, "Bagus kau sudah menemukan jalannya. Hanya saja jangan sampai tersesat, kalau tidak sudahlah, aku tidak akan mengatakan hal-hal yang mengecilkan hati. Aku baru saja mengalami pengalaman hidup dan mati, jadi aku lebih menerima keadaan sekarang. Asalkan kita bisa kembali hidup-hidup, itu lebih baik daripada apapun. Tapi kurasa ini ada hubungannya dengan anjing tua si Mazhao itu. Kita semua ada di sini, tapi dia dipanggil oleh tentara Burma dan kemudian menghilang. Jangan bicarakan itu sekarang. Baterai ponselku hampir habis. Aku perlu mencari tempat untuk mengisi daya dan makan, lalu aku akan menghubungimu lagi," kata Li Yunfei, lalu menutup telepon. Sejujurnya, hutan ini sama sekali tidak membahayakan Li Yunfei. Jika ia mau, ia bisa melepaskan 2 ular piton raksasa kapan saja untuk menghancurkan semua makhluk di dalamnya. Makanan berlimpah. Ada air, daging, sayuran, dan buah-buahan yang melimpah. Dengan bantuan navigasi telepon seluler, mereka dengan cepat menemukan jalan yang tepat, menghentikan sebuah truk yang menuju kota, dan sepenuhnya lolos dari hutan yang berbahaya dan kemungkinan pengawasan militer. Terlepas dari konsekuensi serius hilangnya puluhan tentara di perbatasan Myanmar, Li Yunfei langsung pergi ke hotelnya di Yangon setelah tiba, mandi, dan tidur. Berbaring di tempat tidur, ia menghitung keuntungan yang didapatnya dari perjalanan tersebut. Batu geokasar yang dipilihnya bersama Wang Chao semuanya dipilih sendiri menggunakan kekuatan ruang kecilnya. Tidak satupun dari batu-batu itu mengandung giok. Namun, batu-batu yang dipilih Wu Zongxing dan si Mazhao sebagian besar layak, setidaknya setengahnya mengandung giok berkualitas baik. Setengah lainnya, bagaimanapun, sangat buruk. Mungkin hanya menyentuh tepi beberapa area giok, hampir tidak cukup untuk menipu seseorang. Tetapi memotong semuanya akan mengakibatkan kerugian besar. Li Yunfei memindahkan tumpukan batu giok mentah ke gudang anggur, meninggalkan puluhan batu mentah yang tidak akan menghasilkan giok di sudut. Dia berencana untuk menjualnya ketika kembali ke Tiongkok. Setidaknya, dia ingin Wang Chao mendapatkan kembali investasinya. Batu-batu yang tidak berharga ini masih bisa dijual dengan harga yang bagus. Selain batu giok mentah, Li Yunfei juga menyita lusinan senapan semi-otomatis dan sejumlah peluru. Semuanya ditinggalkan oleh tentara Burma.
Karena tidak ada orang luar yang mau tinggal di ruang kecil itu, dia dengan santai melemparkannya ke dalam gudang anggur. Setelah membersihkan medan perang untuk terakhir kalinya, Li Yunfei mengambil sebotol anggur tua dan kembali ke dunia nyata. Sambil menyesap anggurnya, ia merenungkan hal-hal praktis. Setelah lelang Myanmar berakhir, ia perlu kembali ke Hong Kong untuk membawa Michelle dan putrinya kembali ke kota Qinglong. Adapun apakah Yang Yunu akan mengetahuinya, Li Yunfei tidak ingin memikirkannya. Ia akan menjalaninya selangkah demi selangkah. Ia tidak tega berpisah dengan putri kesayangannya, dan ia juga merasa kasihan pada Michelle. Ia tidak ingin Michelle menjadi ibu tunggal, yang terus-menerus waspada terhadap musuh tersembunyi. Tentu saja, kota Qinglong mungkin terlalu kecil untuk merahasiakannya, tetapi setidaknya dia bisa tinggal di kuil Taois tanpa nama untuk sementara waktu. Kakek Michelle masih di sana, konon membantu guru Suanyin mengajar murid-muridnya. Tapi bagaimana dia akan menghadapi kakek Michelle saat itu? Lagi pula, hierarki keluarga sudah kacau. Karena tidak mampu memahami perasaannya terhadap Michelle, Li Yunfei berhenti memikirkannya. Setelah merasa rileks, ia segera tertidur. Bisnis, 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 bisnis perusahaan asuransi kesehatan, perusahaan asuransi kesehatan, perusahaan asuransi kesehatan, perusahaan asuransi bisnis, 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 bisnis pengelolaan alat-alat elektronik, pengelolaan alat-alat elektronik, pengelolaan alat-alat medis, pengelolaan alat-alat medis, pengelolaan alat-alat medis, penyelesaian masalah-masalah yang bersifat sementara. Setelah mendengar penjelasan tersebut, Yang Yunu dengan berat hati memaafkan Li Yunfei, mengatakan bahwa selama mereka menjalani hidup yang baik bersama dan tidak berselingkuh, pernikahan mereka dapat berlanjut. Namun, sebelum ia selesai berbicara, mantan pacar Li Yunfei, Qin Yao, datang dalam keadaan hamil besar, dan mengklaim bahwa anak-anak dalam kandungannya juga anak Li Yunfei, dan mereka kembar. Li Yunfei langsung marah, mengatakan bahwa itu tidak mungkin, dan bahwa ia tidak akan pernah terlibat lagi dengan Qin Yao. Mereka sedang berdebat di halaman villa ketika tiba-tiba sekelompok wanita dan anak-anak cantik bergegas masuk dari luar, mengelilingi Li Yunfei dan memanggilnya ayah. Anak-anak itu mengerubungi kaki, lengan, dan leher Li Yunfei. Li Yunfei sangat ketakutan hingga tubuhnya dipenuhi keringat dan langsung terbangun dari mimpinya. Ya ampun, meskipun aku suka anak-anak, 3 atau 5 sudah cukup. Kalau aku punya 20 atau 30 bayi, aku pasti sudah mati. Li Yunfei duduk di tempat tidur dan menghubungi Wang Chao lagi. Melalui telepon, Li Yunfei memberitahu Wang Chao bahwa ia tanpa sengaja telah memasuki Myanmar lagi dan tiba di Yangon. Ia menjelaskan bahwa ia hanya memasang beberapa penawaran tertutup di lelang giok, hanya untuk pamer. Namun, sekarang ia harus menganggap lelang itu serius dan perlu memenangkan sejumlah batu giok mentah agar memiliki peluang untuk memulihkan kerugiannya. Wang Chao menghela napas, mengatakan bahwa dia tidak punya uang sepeser pun dan semua tabungan yang telah dia kumpulkan selama bertahun-tahun telah habis. Dia berencana untuk kembali bekerja di bisnis keluarga dalam beberapa hari ke depan dan hanya menjalani hidup santai sambil menunggu kematian. Merasa bersalah karena menyimpan semua batu giok mentah untuk dirinya sendiri, Li Yunfei menghibur Wang Chao, mengatakan bahwa kerugian itu dapat dimengerti. Tetapi dengan penilaian yang baik dan keberuntungan, dia pasti bisa mendapatkannya kembali. Dia menambahkan bahwa mereka setidaknya harus mendapatkan beberapa lusin batu giok berkualitas baik di lelang ini untuk menutup kerugian. Sebagian besar keuntungan akan diberikan kepada Wang Chao, memberinya kesempatan untuk bangkit kembali. Wang Chao mengatakan bahwa dia tidak membutuhkannya, tetapi dia sangat berterima kasih. Dia terus mengatakan bahwa persahabatan sejati terungkap di saat-saat sulit, dan dia tidak akan mengatakan apapun lagi. Dia akan menunggu Li Yunfei kembali ke Tiongkok dan kemudian memberinya makan malam penyambutan. Pada hari lelang berakhir, Li Yunfei membayar penuh, menambahkan uang, dan meminta pihak lain untuk mengirimkan kembali batu giok mentah tersebut ke Tiongkok secepat mungkin. Kemudian dia langsung terbang ke Hong Kong untuk menemui Michelle dan putrinya, Chloe. Saat itu, Michelle dan putrinya telah keluar dari rumah sakit dan kembali ke villa mereka semula. Li Yunfei sangat merindukan putrinya setelah tidak bertemu dengannya selama beberapa hari. Dia menggendongnya dan menciuminya bertubi-tubi, yang membuat Chloe protes dengan tidak sabar, mendorong wajah ayahnya dengan tangan kecilnya. Melihat ini, Li Yunfei tertawa gembira. "Hah? Putriku pintar sekali. Dia baru beberapa hari dan sudah tahu cara mendorong orang. Chloe, panggil aku, ayah." Chloe sepertinya berpikir bahwa ayahnya sengaja mempersulitnya. Dia cemberut lalu menangis terseduh-seduh tanpa terkendali. Bayi lain menangis tetapi tidak meneteskan air mata, tetapi air mata si kecil ini mengalir seperti sungai. Michelle tersenyum dan menggendong putrinya. Ia mengangkat pakaiannya untuk memperlihatkan dadanya yang penuh dan putih, lalu mulai menyusuinya. Pada saat yang sama, ia menatap Li Yunfei dengan tatapan main reproach dan berkata, "Bagaimana kau bisa mempersulit putrimu seperti ini? Dia baru lahir beberapa hari. Jika dia benar-benar mulai memanggilmu ayah,
Kau akan takut lagi. Begitu si kecil minum susu, ia langsung berhenti menangis. Kecepatan ia berhenti menangis sungguh mencengangkan, dan air matanya pun berhenti pada saat yang bersamaan. Ia memasak makan siang untuk Michelle dan ibunya, sehingga WMA tidak perlu lagi bekerja. Mereka semua duduk bersama untuk makan, dan baru setelah itu mereka ingat untuk membagikan hadiah. Ia membawa pulang sepasang gelang giok untuk WMA, yang dibeli di Myanmar seharga hampir 10.000 yuan. Giok tersebut dianggap sebagai giok kelas A berkualitas tinggi. Namun, hadiah untuk Michelle hanyalah ukiran kayu, yang nilainya hanya beberapa ratus yuan. Melihat hal itu, Bibi Wu langsung merasa gelisah dan bertanya dengan agak gugup, "Tuan Li, apakah ini kesalahan? Gelang ini seharusnya milik Nyonya, bukan?" Li Yunfei tertawa dan berkata, "Haha, kau tidak salah kirim pesan. Patung Buddha kayu ini hanyalah pernak-pernik kecil. Hadiah sebenarnya akan membutuhkan waktu untuk sampai. Aku cukup beruntung memenangkan sepotong giok berkualitas bagus di lelang giok Myanmar kali ini. Aku akan mencari kenalan sore ini untuk membantuku mengukir beberapa ornamen giok. Ukurannya cukup besar. Michelle dan Chloe masing-masing akan mengukir satu set, dan kita bahkan tidak akan menggunakan semuanya. Jadi, karena Tuan Li telah menjadi kaya raya, dia memberiku hadiah yang begitu murah hati." Mendengar penjelasan Li Yunfei, Wu Ma dengan gembira menerima sepasang gelang giok tersebut. Michelle tidak peduli dengan nilai hadiah-hadiah itu, dia bahagia selama Li Yunfei memikirkan dirinya dan putrinya. Namun, dia sangat menyukai patung Buddha dari kayu cendana dan menciumnya untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya. Sore harinya, Li Yunfei menelepon untuk mengatur pertemuan dengan Qin Mingyue, tetapi ternyata dia masih berada di Myanmar dan belum kembali. Li Yunfei hanya muncul 2 kali di lelang tersebut. Mengingat ukuran tempatnya, wajar jika mereka belum bertemu. Karena tidak dapat menemukan Qin Mingyue, Li Yunfei tidak punya pilihan selain menelepon Tuan Tua Qin dan menjelaskan situasinya. Tuan Tua Qin sangat senang, mengatakan bahwa Li Yunfei meremehkan orang lain, karena telah lama berada di Hong Kong dan baru sekarang menelepon untuk menanyakan alamatnya agar seseorang dapat dikirim untuk menjemputnya. Li Yunfei buru-buru mengatakan bahwa ia memiliki mobil, dan setelah mendapatkan alamat dari Tuan Tua Qin, ia menyiapkan 2 botol anggur, beberapa sayuran dan buah-buahan yang ditanam di lahan kecilnya, dan bergegas ke toko perhiasan Qin yang terletak di jalan yang ramai. Li Yunfei mengeluarkan sepotong giok hijau kekaisaran seukuran bola sepak dari lahan kecilnya, dan sambil membawa hadiah yang dibawanya, ia memasuki toko perhiasan tersebut. Tuan Tua Qin mengumpulkan para pengrajin ahli keluarga dan bekerja selama 2 hari berturut-turut untuk mengukir batu giok berharga ini menjadi beberapa set perhiasan. Bahkan sisa-sisa bahan pun tidak disia-siakan, dan diolah menjadi liontin, gelang, dan barang-barang lainnya. Li Yunfei sangat puas dengan produk jadi tersebut dan menawarkan untuk membayar biaya pengolahan. Tetapi Pak Tua Qin melambaikan tangannya dan berkata, "Biaya pengolahan apa? Beri aku beberapa botol anggur berkualitas ini lagi, dan aku akan memberimu ratusan ribu sebagai biaya pengolahan." Li Yunfei tertawa dan berkata bahwa setelah kembali ke kampung halamannya, dia pasti akan mengirimkan beberapa anggur tua kepada Tuan Tua Qin agar beliau dapat memuaskan hasratnya akan alkohol. Setelah menyelesaikan urusannya di Hong Kong, Li Yunfei akhirnya bersiap untuk kembali ke kota Qinglong. Putrinya, Kluozi, belum genap sebulan, jadi dia menaruh beberapa ranting pohon persik dari tempat kecilnya di tempat tidurnya, dengan mengatakan bahwa itu bisa mengusir roh jahat. Li Yunfei tidak percaya pada hal-hal seperti itu. Tetapi itu adalah kebiasaan lama yang diturunkan dari kampung halamannya, dan dia lebih memilih untuk mempercayainya daripada tidak, jadi dia selalu mengikutinya. Li Yunfei telah memesan kursi berurutan di pesawatnya, dan jika ada yang mencoba bertukar tempat duduk dengannya, dia pasti akan menghajar mereka habis-habisan. Namun, secara kebetulan, Shen Mengyi duduk di kursi di seberang lorong. Selebriti yang disebut-sebut ini seharusnya tampil di festival makanan, tetapi Li Yunfei tidak menghadiri upacara penghargaan, jadi tentu saja dia tidak punya kesempatan untuk mengagumi pesonanya. "Hai, kebetulan sekali, Tuan Li, kita bertemu lagi. Apakah ini istri dan anak Anda?" Shen Mengyi sudah lama memperhatikan Li Yunfei. Dia tidak menyapanya saat naik pesawat, tetapi sekarang mereka duduk bersama lagi, dia merasa harus berinisiatif menyapanya sebagai bentuk terima kasih atas bantuannya sebelumnya. "Ya, ini kebetulan sekali. Ini putri saya, Chloe, dan ini istri saya, Michelle. Senang bertemu dengan Anda." Li Yunfei menyapa mereka dengan sopan dan dengan tenang memperkenalkan Michelle. "Ini Shen Mengyi. Saya dengar dia selebriti lokal, tapi saya tidak mengenalnya. Saya jarang menonton TV dan belum pernah melihatnya tampil. Saya hanya duduk bersamanya ketika kami tiba dan membantunya dengan sedikit bantuan." Michelle sangat senang karena Li Yunfei mengenalkannya kepada teman-temannya, baik sementara maupun permanen, dan dia sangat gembira, mengobrol dengan Shen Mengyi sambil tersenyum. Shen Mengyi diam-diam terkejut. Ia benar-benar mengira Li Yunfei hanyalah seorang petani kecil, atau paling banter petani kecil dengan sedikit uang. Tetapi sekarang ia melihat bahwa Li Yunfei memiliki istri blasteran yang sangat cantik dan seorang putri yang sangat imut.
Kemewahan yang dimilikinya bukanlah sesuatu yang bisa dinikmati orang biasa. Setelah mengobrol sebentar, ia tampaknya telah menemukan sesuatu yang lebih mengejutkan lagi. Michelle ini bukanlah tipe wanita cantik seperti model, melainkan seorang wanita cerdas dengan temperamen elegan dan kemampuan berbicara yang luar biasa. Perjalanan dari Hong Kong ke ibu kota provinsi Sichuan hanya sekitar 2 jam. Setelah mengobrol sebentar, mereka tiba dengan cepat. Shen Mengyi dengan sopan bertukar nomor telepon dengan Michelle sekali lagi, dan keduanya berpisah di bandara. Li Yunfei tidak ingin mengganggu, menggendong putrinya sepanjang perjalanan dan dengan hati-hati mempertimbangkan bagaimana menangani berbagai hal ketika mereka kembali. Bahkan setelah mereka turun dari pesawat dan Shen Mengyi pergi, dia tidak menanyakan kota mana yang biasanya ditinggali putrinya. Dari bandara, Li Yunfei menyewa taksi untuk membawa mereka ke desa Zhangqiao, di kaki gunung yang menuju ke kuil Taois tanpa nama. Cuacanya tidak terlalu panas maupun terlalu dingin, dan sedang musim puncak wisata. Li Yunfei menggendong bayi, botol susu di lehernya, dan beberapa tas di punggungnya. Sesekali membantu Michelle menaiki tangga yang goyah. Lebah dan kupu-kupu berkerumun di sepanjang jalan setapak di pegunungan, menciptakan pemandangan yang hidup. Buah ceri liar, yang menghadap matahari, bahkan menunjukkan tanda-tanda memerah. Meskipun Michelle masih dalam masa pasca persalinan, sebagai orang barat, dia tidak terlalu mengikuti kebiasaan Tiongkok. Dia tidak peduli apakah ceri itu terlalu dingin atau terlalu segar, dan melihat ceri merah yang menggoda itu, dia langsung bersikeras untuk memakannya. Sayang, aku lelah. Lihat, ada banyak sekali buah ceri di pohon itu. Aku juga ingin memakannya. Kita tidak bisa membiarkan burung-burung jahat itu memakan semuanya. Michelle merasa lelah dan mengguncang lengan Li Yunfei, bersikeras ingin memakan buah ceri. Li Yunfei menyadari bahwa pohon sakura itu bertahan hingga hari ini karena tumbuh di tepi tebing. Ketebalannya hanya sebesar pergelangan tangan, dan jika angin kencang, pohon itu akan bergoyang dan bergetar. Apalagi memetik bunga sakura, hanya berdiri di tepi tebing saja sudah membuat kaki orang biasa gemetar, dan mereka tidak akan berani memanjat pohon sakura. Beberapa burung telah memakan semua buah ceri yang terkena sinar matahari dan berwarna kemerahan, hanya menyisakan biji ceri di rantingnya. Namun, Michelle ingin makan, dan Li Yunfei tidak bisa menolak. Dia menggendong putrinya dan memanjat seperti monyet. Hembusan angin menerpa, dan Li Yunfei merasa pusing. Dia melirik tebing di bawah dan berpikir bahwa jika pohon sakura itu patah, bahkan dewa pun tidak bisa menyelamatkannya. Li Yunfei memetik beberapa buah ceri, menggigitnya dengan giginya, lalu turun seperti monyet. Michelle bertepuk tangan dengan gembira dan berteriak, "Sayang, kamu hebat." Sambil berbicara, dia bergegas menghampirinya dan menciumnya beberapa kali. Sebelum Li Yunfei sempat pamer, semua buah ceri yang dipetiknya sudah direbut oleh Michelle. Memetik ceri hanyalah kegiatan yang menyenangkan. Jika dia benar-benar menyukainya, ada banyak ceri di tempat yang kecil itu, dan dia bisa makan sebanyak yang dia mau. Menjelang sore, di bagian menurun jalur pendakian, hanya ada sedikit turis. Jika mereka tidak segera kembali, mereka harus bermalam di pegunungan sebelum gelap. Orang-orang tanpa keterampilan bertahan hidup di alam liar sangat takut akan kegelapan di pegunungan yang dalam. Setelah sampai di kaki gunung, Li Yunfei sangat mengenal daerah ini, karena ia telah menghabiskan banyak waktu menjelajahinya tahun sebelumnya, dan bahkan telah menemukan tanaman Polygonum multiflorum ke-100 pertama di dekat situ. Saat malam menjelang, Li Yunfei mendirikan tenda, dan Michelle duduk di dalam, menyusui Chloe. Sebelum mendaki gunung, dia telah berbicara dengan kakeknya melalui telepon. Kakek Gu cukup terkejut mendengar cucunya akan datang. Setelah terkejut, dia sangat gembira, mengatakan bahwa ada sebuah kuil tanpa nama di puncak tanpa nama, mudah ditemukan, dengan banyak kamar kosong, jadi akan ada tempat untuk menginap. Tentu saja, lelaki tua itu mungkin berpikir bahwa cucunya sudah punya anak. Jika dia tahu, siapa yang tahu hal-hal marah apa yang akan dia katakan. Li Yunfei sudah menyiapkan hadiah sekotak kecil teh pencerahan. Mungkin hanya sesuatu seperti ini yang bisa membungkam mereka. Lagi pula, itu satu-satunya peninggalan guru Lingsu yang diketahui publik. Michelle menyusui Chloe, lalu menekan tangannya yang lembut dan seperti akar teratai ke putingnya dan berkata dengan tak berdaya, "Chloe sudah kenyang, tapi masih sangat bengkak. Susunya menyembur begitu aku melepaskannya, dan itu sangat tidak nyaman. Bisakah kamu membantuku?" Mendengar itu, Li Yunfei mengangkat alisnya, melirik ke sekeliling secara diam-diam, dan melihat tidak ada satupun turis berkemah di sekitar, ia tiba-tiba menjadi lebih berani. Ia menutup pintu tenda, berbaring di dada Michelle, dan memasukkan putingnya yang penuh ke dalam mulutnya, menghisapnya dengan penuh perhatian. Sedikit manis, rasanya enak. Li Yunfei menyesapnya sebentar, dan ketika ia merasa dada Michelle tidak begitu penuh lagi, ia berkata sambil menyeringai nakal, "Terlalu encer, tidak membuatku kenyang. Pergi sana, ini makanan utama Chloe, bukan milikmu. Berhenti bicara omong kosong." Michelle menatapnya tajam, lalu membuka kancing sisi lainnya dan berkata, "Sisi ini bahkan lebih penuh, sudah basah kuyup."
Cepatlah, mungkin kau bisa makan sampai kenyang. Li Yunfei menggerutu dalam hati, omong kosong. Kalau aku tidak melihatmu begitu tidak nyaman, aku tidak akan menggunakan mulutku untuk membantumu. Kedengarannya agak vulgar, tapi ASI memang memiliki rasa yang unik, bukan sesuatu yang bisa dinikmati semua orang. Sebagian wanita menghasilkan ASI yang asin, sebagian lainnya menghasilkan ASI yang manis, dan sebagian kecil menghasilkan ASI yang hambar dan tidak berasa. ASI Michelle memiliki rasa yang sedikit manis. Konon, ASI jenis ini tidak menyehatkan bayi, dan bayi yang tumbuh dengan ASI jenis ini akan agak kurus dan lemah. Li Yunfei tidak menceritakan semua rumor yang beredar di desa, dan Michelle belum pernah mendengar hal seperti itu sebelumnya. Merasa gairahnya mereda, ia menutupi dirinya dengan bra dan berbaring di samping Chloe, bersenandung lemah. Sayang, aku hampir mati karena ulahmu. Ini sangat membuat frustrasi. Meskipun aku merasa sangat nyaman, kita tidak bisa melakukannya sekarang. Kita sudah berjalan seharian, aku sedikit lelah, apa yang harus kita makan malam ini? Kau berbaringlah sebentar, aku akan memancing di sungai. Li Yunfei juga merasakan tekanan itu. Selangkangannya menegang, dan dia kesulitan menahannya. Sebelum dia lari, dia digoda oleh Michelle cukup lama. Musim semi adalah waktu ketika ikan-ikan menjadi gemuk dan lezat. Ada banyak ikan di sungai, tetapi ukurannya tidak terlalu besar. Menangkapnya dengan tangan kosong bukanlah tugas yang mudah. Li Yunfei menggunakan sebatang bambu kecil dari tepi sungai, mengikat beberapa sulur tanaman padanya, dan membuat tombak yang sangat sederhana. Tanpa ragu, dia selalu mengenai sasaran. Hanya dalam waktu singkat, dia telah menombak 6 atau 7 ikan mas koki. Sup ikan mas koki itu akan cukup untuk Michelle dan putrinya. Tetapi, Li Yunfei tidak puas dengan rasa sup ikan mas koki liar itu, jadi dia menangkap seekor salamander dari tempat tinggalnya yang kecil, menusuknya dengan tongkat bambu, dan membawanya pulang. Michelle, lihat aku menangkap ikan aneh. Li Yunfei tanpa malu-malu memamerkan hasil tangkapannya kepada Michelle. Ikan aneh macam apa ini? Michelle terbangun dengan linglung di dalam tenda dan terkejut melihat salamander yang mati. Dia berseru, "Oh, ini salamander raksasa. Kamu pernah melihatnya sebelumnya, kan? Saat kita berada di gua bawah tanah, kamu terus mengatakan bahwa kamu mendengar tangisan salamander raksasa dan bahwa kamu telah melihatnya." Salamander raksasa? Bukankah itu salamander raksasa? Haha, hebat sekali. Kudengar sup yang terbuat darinya sangat lezat. Kamu akan menikmati hidangan istimewa hari ini. Li Yunfei pura-pura tidak tahu dan bersorak gembira. Kau benar-benar tidak tahu. Itu hewan yang dilindungi. Yah, bagaimanapun juga, kau sudah membunuhnya. Aku sudah lama tidak mencicipi salamander raksasa, kata Michelle tak berdaya. Li Yunfei dengan terampil menyiapkan panci, merebus air, dan menyiapkan ikan. Tak lama kemudian, sebuah panci kecil yang diletakkan di atas api mengeluarkan aroma unik dari salamander raksasa. Ada banyak sekali jenis ikan, dan rasanya sangat beragam. Tetapi ikan yang lezat hanya memiliki satu kesamaan, mereka memiliki aroma unik yang sesuai dengan selera manusia. Sebelum supnya siap, Chloe terbangun, mengendus hidung kecilnya, dan menangis terseduh-seduh. Sepertinya menginginkan sup ikan. Dia masih terlalu kecil. Seberapapun dia merengek, Li Yunfei tidak akan memberinya sup ikan. Michelle dengan cepat menggendongnya dan mengosongkan kandung kemih dan ususnya. Chloe buang air kecil dengan cepat, tetapi setelah buang air kecil, dia malah buang air besar lagi, yang merupakan kebalikan dari apa yang biasanya dilakukan anak-anak, karena mereka biasanya buang air besar terlebih dahulu lalu buang air kecil. Michelle bersiul, tampak tak berdaya. Li Yunfei tidak berkata apa-apa, hanya mengambil bayi itu dari sakunya, mengeluarkan tisu, dan membersihkan kotoran Chloe. Hanya dalam beberapa hari, Li Yunfei telah menunjukkan potensi untuk menjadi ayah super. Dia bahkan dapat membantu menyelesaikan masalah yang tidak bisa ditangani Michelle. Tak lama kemudian, sup ikan pun siap. Li Yunfei menyesapnya dan berharap ia bisa menelan lidahnya sendiri. Kemudian ia mencelupkan sedikit kerak nasi dari mangkuk nasi kota, dan aroma unik memenuhi udara. Musim semi adalah musim permajaan, dan hewan liar muncul dari setiap sudut. Mencium aroma sup ikan, mereka bersembunyi di rerumputan atau di pepohonan di seberang jalan. Mata mereka berbinar-binar penuh keserakahan. Makan malam sudah siap. Li Yunfei pertama-tama menyajikan semangkuk makanan untuk Michelle dan menyuruhnya makan. Dia mengatakan padanya untuk tidak khawatir tentang hewan liar di luar. Selama tidak ada babi hutan atau harimau Tiongkok Selatan yang keluar, Li Yunfei dapat mengatasi binatang buas di hutan dengan keahliannya. Wow, baunya enak sekali, rasanya lezat. Michelle mengambil sup ikan itu, menyesapnya dengan nikmat, dan merasa begitu nyaman hingga bulu kuduknya berdiri. Kerak nasi di dasar panci baru saja ditambahkan ke sup, dan matang sempurna. Lembut di luar dan renyah di dalam, harum dan lezat. Sangat cocok untuk diminum bersama sup. Meskipun terdengar berbagai raungan aneh dari binatang buas di malam hari, area di sekitar tenda sangat tenang. Tidak ada binatang buas bodoh yang berani menyerang tempat itu karena
Li Yunfei melepaskan ular piton emas dan ular piton hitam saat Michelle lengah, dan menyuruh mereka menjaga area tersebut untuk mencegah binatang buas bodoh menyerbu dan menakut-nakuti anak itu. Bayi yang belum genap sebulan itu takut angin, kelembapan, dan suara keras. Untuk memastikan Chloe bisa tidur nyenyak, Li Yunfei sibuk di luar tenda. Setelah seharian berjalan di jalan pegunungan, Michelle sangat lelah. Setelah menyusui bayinya, dia tertidur lelap. Dengan Li Yunfei di dekatnya, dia bisa tidur nyenyak tanpa harus mengawasi berbagai hal seperti saat dia melarikan diri untuk menyelamatkan nyawanya. Ketika Li Yunfei merangkak masuk ke tenda untuk tidur, dia melihat ponselnya masih memiliki sinyal. Karena takut ada yang menelepon dan mengganggu anaknya, dia mematikannya karena jika tidak dimatikan, akan ada radiasi. Tidak ada kejadian besar di rumah, kecuali terkait perusahaan perlindungan lingkungan Qingyu. Li Yunfei awalnya hanya ingin mencari sesuatu yang bisa dilakukan Yang Yunu dengan perusahaan ini. Apakah perusahaan itu menghasilkan uang atau tidak bukanlah urusannya. Sekarang setelah ada yang datang, menutupnya akan menjadi sebuah kelegaan. Namun, dia perlu melampiaskan amarahnya. Ironisnya, Kepala Departemen Perlindungan Lingkungan telah mengawasi perusahaan kecil di kota Qinglong ini dengan cermat, mengatakan bahwa mereka akan melihat siapa yang bisa bertahan lebih lama, dan bahwa jika mereka ingin membuka usaha, mereka harus menyediakan dokumentasi teknis yang relevan untuk membuktikan bahwa mereka bukan perusahaan fiktif. Hehe, aku akan mengurus mereka saat aku kembali, pikir Li Yunfei dalam hati. Tak lama kemudian, dia pun tertidur. Dia merasa tenang dengan dua ular piton raksasa yang sangat cerdas berjaga di luar. Li Yunfei awalnya mengira tidak akan ada hewan yang mati. Tetapi ketika dia bangun keesokan paginya, dia menemukan sekelompok ular berbisa yang mati di sekitar tenda. Semuanya terbunuh oleh ekor ular piton raksasa. Li Yunfei buru-buru menarik ular piton raksasa itu ke ruang kecilnya. Mayat-mayat ular yang berserakan di tanah, pasti dipanggil oleh batu matahari kecil di tubuh Michelle. Meskipun hanya sebesar kepalan tangan dan terbungkus dalam banyak lapisan, mereka tetap tidak bisa menghentikan ular-ular itu untuk merasakan keberadaannya. Batu matahari memang memiliki banyak efek aneh. Ketika diletakkan bersama tanaman, tanaman yang terpapar sinarnya akan mengalami reaksi khusus. Reaksi ini tidak hanya mempercepat pematangan tetapi juga meningkatkan rasa dan tingkat kelangsungan hidup tanaman. Dalam istilah ilmiah, ia meningkatkan aktivitas molekuler di dalam tanaman, memperkuat keunggulan bawaannya. Michelle, selama berbulan-bulan dalam pelariannya, sering memanfaatkan sifat ini untuk mengoptimalkan makanannya. Oleh karena itu, Li Yunfei tidak secara aktif berusaha untuk melihat potongan kecil batu matahari di tubuhnya, dan dia juga tidak ingin mengambilnya darinya. Jika dia menginginkannya, dia bisa memasuki ruang kecil itu kapan saja dan memotong sepotong kecil batu matahari tersebut. Mendengar gerakan di dalam tenda, dan tahu Michelle sudah bangun, Li Yunfei segera meletakkan bangkai ular itu ke tempat kecilnya dan membersihkan lingkungan yang aneh itu. Setelah beberapa saat, dia masuk ke tenda dan mengingatkan Michelle untuk berhati-hati terhadap ular di gunung, karena ular sangat menyukai batu matahari kecil yang dimilikinya. Michelle tiba-tiba menyadari bahwa penelitiannya sebelumnya berfokus pada tumbuhan, dan dia hampir lupa bahwa ular juga menyukai batu matahari. Tidak heran ular selalu sering mengunjungi rumah lamanya. Itulah alasannya. Untungnya, dia telah menjaga rumah itu tetap tertutup rapat. Jika tidak, dia mungkin akan menghadapi situasi mengerikan dikepung oleh ular berbisa yang tak terhitung jumlahnya selama pencarian pertamanya untuk batu matahari. Cuaca hari ini sangat bagus. Begitu matahari muncul, sebagian besar embun dan kabut menghilang. Berjalan di jalan setapak pegunungan dan menghirup udara segar, saya merasakan kenyamanan dan kegembiraan yang tak terlukiskan. Wow, tempat ini sangat indah. Kenapa aku belum pernah ke tempat seperti ini sebelumnya? Aku berharap aku mampir ke sini saat pergi ke pegunungan terakhir kali. Ya Tuhan, pemandangannya sangat indah, kenapa tidak ada satupun turis? Seru Michelle dengan gembira, sambil menunjuk bunga akasia di kedua sisi jalan. Bunga-bunga putih cerah, seperti salju, tampak menonjol di antara semak-semak hijau. Di pohon akasia, berbagai jenis lebah bekerja dengan tekun, berdengung begitu keras sehingga suara sayap mereka dapat terdengar dari jarak beberapa meter. Udara dipenuhi dengan aroma manis, aroma unik dari bunga akasia. Tempat ini sangat dekat dengan lokasi lama kuil peri. Alasan mengapa ada begitu banyak pohon akasia konon karena pada masa itu, brigade tersebut merencanakan dan memandu relokasi pohon akasia yang tersebar di pegunungan untuk menciptakan pemandangan indah berupa hamparan pohon akasia sepanjang 10 mil yang tampak seperti salju yang berterbangan. Proyek besar ini tidak sesederhana reklamasi lahan. Jadi, lahan pegunungan yang sebelumnya direklamasi tidak diselesaikan, dan kegiatan pemindahan pohon akasia hanya selesai sejauh 2 atau 3 mil. Para pemuda terdidik yang pergi ke pedesaan mulai kembali ke kota. Setelah mereka pergi, hati orang-orang menjadi terpecah. Mereka yang tidak pergi tidak ingin bekerja lagi, dan semua proyek terhenti. Setelah berhenti, keadaan tetap seperti itu hingga sekarang. Biasanya, melihat pohon akasia di pegunungan tidak akan membuat Li Yunfei terkesan, tetapi selama musim berbunga, dia terpukau oleh pemandangan yang indah.
Dia mengeluarkan ponselnya dan mengambil beberapa foto. Tetapi kualitas kamera ponselnya biasa saja. Dia berpikir dalam hati bahwa jika tidak ada orang lain di sekitar, dia pasti bisa mengambil beberapa foto lanskap yang bagus dengan kamera DSLR-nya dari ruang penyimpanan kecilnya. Chloe pun berhenti tidur, melambaikan tangan kecilnya dan mengoceh tanpa henti. Bertanya-tanya apakah ia benar-benar dapat melihat hamparan lautan bunga yang megah sejauh bermil-mil, atau mencium aroma harum di udara. Li Yunfei dengan santai mengambil beberapa foto dirinya dan menjelaskan sambil tersenyum. Ada tanda di kaki gunung yang mengatakan ada hewan liar berbahaya di pegunungan, dan wisatawan disarankan untuk menjauh. Ditambah lagi, tahun lalu ada desas-desus tentang ular piton yang memakan manusia di sini. Jadi kebanyakan wisatawan tidak berani datang ke sini sama sekali. Lihatlah jalan setapak di bawah kakimu, rumputnya sangat segar dan lembut, dan hampir tidak ada yang menginjaknya, yang berarti sangat sedikit orang yang melewati tempat ini. Apakah tempat ini benar-benar terpencil dan sunyi senyap? Apakah tempat ini cocok untuk Chloe dan aku tinggal di sini? Tanya Michelle dengan sedikit khawatir, kegembiraannya tentang pemandangan indah mulai memudar. Li Yunfei menghiburnya dengan nada meminta maaf, tidak apa-apa, ini hanya tinggal sementara. Kita memiliki semua yang kita butuhkan. Jika anak itu sakit, jangan khawatir, kepala biara kuil Wuming dapat mengobati penyakit umum. Jika situasinya serius, kita bisa meminta dia membawa anak itu ke rumah kakekku. Dengan staminanya, dia bisa menempuh jalan pegunungan yang panjang itu dalam sehari. Oh, begitu. Tapi aku benar-benar takut bertemu kakekku sekarang. Aku tidak tahu bagaimana menjelaskan semua ini kepadanya. Kau bilang setelah kau membangun rumah bambu di ladangmu, bolehkah aku dan anakku tinggal di sana? Dengan mata tajam istrimu, bukankah dia akan melihat bahwa Chloe sangat mirip denganmu? Michelle yang biasanya riang dan cerdas kini seperti gadis desa, melihat ke sana kemari, ragu-ragu dan tidak yakin apa yang harus dilakukan. Jangan khawatir, aku di sini. Aku tidak akan membiarkanmu dan anak itu menderita. Meskipun dia tahu orang lain dan anak itu sudah sangat menderita, Li Yunfei tetap harus menghibur mereka seperti ini. Dia tidak punya pilihan. Dia tidak tahu bagaimana harus memperlakukan keluarganya saat ini. Saat melewati reruntuhan kuil peri, batu itu sangat sunyi, tidak mengeluarkan suara nyanyian atau tarian peri. Michelle kecewa, mengatakan bahwa dia mengira akan melihat pemandangan spektakuler berupa peri yang menari. Saat matahari terbenam, Li Yunfei, sambil menggendong bayi dan Michelle di punggungnya, akhirnya sampai di tangga batu di depan kuil Taois tanpa nama itu. Tidak ada jalan lain. Setelah melewati reruntuhan kuil peri, Michelle berkata dia terlalu lelah untuk berjalan lebih jauh. Jadi Li Yunfei harus menggendong bayi di lengannya dan kakaknya di punggungnya. Meskipun sama sekali tidak lelah, ia tetap terengah-engah setelah beberapa langkah untuk terlihat normal, menunjukkan bahwa ia sedang berjuang. Michelle merasa kasihan padanya dan ingin turun setelah berjalan beberapa saat, tetapi Li Yunfei bersikeras menggendongnya sampai ke pintu masuk kuil Tao di puncak gunung. Michelle merasa tersentuh sekaligus sedih, dan berkali-kali menyeka keringatnya sepanjang jalan. Tepat ketika kami hendak masuk, seorang pendeta Taois kecil yang tampak sehitam arang muncul dari rimbunnya pepohonan di salah satu sisi tangga. Dia adalah pendeta Taois kecil dengan nama Taois King Chun. Dia membawa seikat kayu bakar di punggungnya dan memegang seikat bunga akasia di tangannya. Seperti seekor lembu hitam kecil, dia bersenandung lagu yang telah dipelajarinya dari suatu tempat dan mengunyah bunga akasia. Bunga akasia bisa dimakan mentah, rasanya manis dan harum. Saat makanan langka, anak-anak sering memakannya untuk memuaskan keinginan mereka. Tetapi makan terlalu banyak dapat menyebabkan sakit perut. Mencampurnya dengan tepung, mengukusnya, membiarkannya dingin, dan menyiramnya dengan saus bawang putih dan minyak wijen menghasilkan rasa yang luar biasa. Alternatifnya, mengukusnya, membiarkannya dingin, lalu menumisnya dengan daun bawang, jahe, bawang putih, cabai, dan lada sichuan dengan api besar juga terasa enak. Menambahkan kacang rebus sebagai pendamping akan menjadi hidangan pembuka yang lezat. Pendeta Tao muda itu sedang menikmati makanannya ketika tiba-tiba ia melihat seorang pria dan wanita menggendong bayi, berdiri di tangga dan menatapnya. Ia terkejut. Ia hendak berteriak untuk melampiaskan ketidakpuasannya, tetapi ketika melihat senyum mengejek khas Li Yunfei, ia segera mengerutkan bibir dan berhenti berteriak. Ia tahu bahwa jika ia bersikap kasar, ia pasti akan mendapat masalah. Gurunya, Guru Tao Suanyin, sangat sopan kepada pemuda ini. Jadi, kau dermawan Li, apa yang membawamu ke kuil Taois tanpa nama kami? Kudengar istrimu baru saja hamil belum lama ini. Guruku bahkan belum menyiapkan hadiah untuk bayinya, dan bayinya sudah lahir. Tunggu. Itu tidak benar. Wanita yang kulihat di rumahmu terakhir kali bukanlah yang ini. King Chun tak bisa melanjutkan bicaranya. Matanya membelalak, dan wajahnya yang gelap memerah, menunjukkan betapa malunya dia. Tunggu di sini, aku akan memanggil guru. King Chun berbalik dan berlari, membawa lebih dari 100 pon kayu bakar. Langkahnya cepat saat dia melarikan diri ke kuil Taois tanpa nama itu. Setelah King Chun pergi, giliran Li Yunfei yang merasa canggung.
Saat ia sedang memikirkan cara menjelaskan kepada Michelle, ia mendengar Michelle tertawa terbahak-bahak. Apa yang kau tertawaan? Tanya Li Yunfei dengan bingung. Michelle tertawa tanpa perasaan, sekarang kau dalam masalah. Bahkan pendeta Taois kecil ini tahu kau punya istri. Dan kakekku mungkin juga tahu. Aku khawatir aku tidak bisa melepaskan gelar, selir. Tapi aku tidak akan bersaing dengan istri pertamamu. Selama aku bisa menemukan ayah untuk Chloe-ku yang malang dan membiarkannya merasakan kasih sayang seorang ayah, aku akan puas. Tentu saja, jika itu benar-benar merepotkanmu, aku akan membawa Chloe kembali ke Perancis. Tidak, jangan pergi, aku tidak takut masalah. Sebenarnya, dia sangat takut masalah. Tetapi sebesar apapun masalahnya, dia harus mengakui putrinya ini dan dia tidak bisa mengabaikan wanita ini. Tepat saat itu, kekacauan meletus di kuil Taois tanpa nama itu, dengan derap langkah kaki yang mendekat. Suara keras Xuan Yin menggema dari jauh. King Chun, apa yang kau bicarakan? Apa maksudmu? Guru Li telah tiba, dan dia bersama seorang wanita yang bukan istrinya, bertingkah mesra, dan apa maksudmu? Dia sedang mengandung anak? Begitu Li Yunfei mendengar suara keras Guru Xuan Yin, dia tahu sesuatu yang buruk akan terjadi. Begitu teriakan itu terdengar, semua orang di kuil Tao akan tahu tentang perselingkuhannya dengan Michelle. Bagaimana mereka bisa merahasiakannya? Bagaimana mungkin guru Yitua, yang tinggal di kuil Tao, tidak tahu tentang perselingkuhannya dengan Michelle? Seluruh kejadian ini begitu tak terduga sehingga Li Yunfei sama sekali tidak siap, dan dia cukup gugup. Michelle tertawa terbahak-bahak dan berkata, sayang, sekarang kamu tidak perlu khawatir tentang bagaimana memulai percakapan. Dengan teriakan itu, semua orang akan tahu. Jika kakekku belum tidur, dia pasti akan mendengarnya juga. Hehe. Li Yunfei hanya bisa tersenyum getir, menggendong putrinya yang kebingungan, dan perlahan menaiki tangga batu. Guru Xuan Yin bergegas keluar gerbang dan melihat sekeliling dengan cemas. Ia tentu saja melihat Li Yunfei dan Michelle berbaring di sampingnya. Jadi ini keponakan muda Li, hahaha, tamu yang langka. Silakan masuk. King Chun, kemari sekarang juga, apa yang baru saja kau katakan? Guru Xuan Yin sangat marah hingga hendak memarahi muridnya. Tetapi kemudian tiba-tiba ia menyadari bahwa apa yang dikatakan King Chun sepertinya tidak salah. Tuan Xuan Yin, masalah ini rumit dan membutuhkan banyak penjelasan. Mari kita bicara di dalam. Selain itu, tolong pelankan suara Anda. Li Yunfei semakin malu. Terlebih lagi, masalah senioritasnya terlalu kacau. Orang-orang memanggilnya keponakan muda Li, tetapi dia belum memanggil mereka paman tuan, yang sudah cukup tidak sopan. Baiklah, silakan masuk. Guru Xuan Yin melirik Michelle dan berpikir bahwa wanita itu sangat cantik dan memiliki ciri-ciri ras campuran yang sangat jelas. Namun, menurut pandangan kunonya, menikahi wanita berdarah campuran bukanlah hal yang mulia. Namun, ketika melihat bayi dalam pelukan Li Yunfei, ia sangat menyukainya. Ia melirik bayi itu dan berkata sambil tersenyum, dia adalah gadis muda yang diberkati. Matanya seperti bintang dan alisnya seperti pohon willow. Dia akan membawa kemakmuran bagi keluarganya dan menikah dengan keluarga bangsawan. Dia memiliki wajah yang cantik dan pasti akan kaya dan mulia di masa depan. Terima kasih atas kata-kata baik Anda, saya harap begitu. Memasuki halaman depan kuil Taois, saya melihat guru tua Yi Huai'an sedang mengajar seni bela diri kepada para Taois muda. Setiap pukulan dan tendangan penuh dengan momentum. Keterampilan ini jauh lebih mengesankan daripada teknik bergulat dan bertarung yang telah saya pelajari. Yi Huai'an berdiri di hadapan sekitar selusin pendeta Tao muda, tanpa terpengaruh, tatapan tajamnya tertuju pada mereka. Bahkan penundaan sekecil apapun dalam melayangkan pukulan akan menuai kritik kerasnya. Mereka adalah pewaris kuil Tao tanpa nama, dan harapan untuk pembangunan kembali kuil tersebut di masa depan. Oleh karena itu, ia harus bersikap tegas kepada mereka. Sekilas pandang ke belakang saja sudah memperlihatkan Michelle, dan ekspresi lelaki tua itu langsung berubah menjadi menarik. Awalnya, ia terkejut, kemudian gembira, dan selanjutnya alisnya berkerut, dipenuhi keraguan. Michelle menghilang selama beberapa bulan. Bagaimana mungkin dia bersama Li Yunfei? Anak itu sepertinya menggendong bayi. Mungkinkah? Yi Huai'an tiba-tiba menjadi cemas, mengabaikan semua ketenangan dan keteguhannya. Dengan cepat, lelaki tua itu menggunakan gerakan kakinya yang paling cepat untuk bergegas ke depan mereka. Mengapa kau di sini? Yi Huai'an sepertinya memiliki firasat buruk dan bertanya langsung dalam bahasa Prancis. Kakek, aku sangat merindukanmu. Michelle sangat gembira. Dia bergegas maju dan memeluk Yi Huai'an dengan hangat, sambil berkata, jadi aku meminta Li Yunfei untuk menunjukkan jalan agar aku bisa datang ke kuil Tao untuk mengunjungimu. Bagaimana menurutmu? Bukankah kau terkejut? Merindukanku? Lalu kenapa kau menghilang berbulan-bulan dan jarang sekali menelepon? Kau tampak agak lemah, seperti baru saja melahirkan? Mungkinkah anak ini anakmu? Yi Huai'an dipenuhi keraguan dan pertanyaan. Kakek,
Tidak bisakah kau memberiku sedikit privasi di depan begitu banyak orang? Kata Michelle dengan nada menegur. Kita sedang berbicara bahasa Prancis, tidak ada yang bisa mengerti kita. Jangan mencoba mengelak, jawab aku dengan jujur. Apakah itu anakmu dengan Li Yunfei? Yi Huayan menatap Li Yunfei dan Michelle dengan ekspresi tidak ramah, mengamati mereka dari atas ke bawah. Kenapa kakek menginterogasiku seperti penjahat? Kakek, kami tidak melakukan kesalahan apapun. Kami saling menyukai, jadi wajar saja kami bisa bersama. Hanya saja kebetulan aku ingin punya anak, jadi aku melahirkannya. Namanya Chloe. Bukankah itu nama yang indah? Michelle mengganti topik pembicaraan, mengambil bayi itu dari pelukan Li Yunfei, dan sengaja menggendongnya di depan kakeknya agar kakeknya bisa melihat betapa lucunya bayi itu. Aku bukan orang tua kolot. Aku sudah bertahun-tahun di Prancis, apa yang belum kulihat tapi bagaimana aku bisa berakhir dengannya? Dan punya anak? Senioritasmu salah. Aku punya hubungan yang sangat baik dengan kakeknya, tapi seharusnya aku memanggil kakeknya paman tuan. Jika kita benar-benar akan memberi peringkat orang berdasarkan senioritas, kau seharusnya memanggilnya paman tuan. Yi Huayan cukup marah. Meskipun tidak ada yang bisa mengerti bahasa Prancisnya, mungkin Anda bisa menebak sesuatu dari ekspresinya. Lalu kenapa? Kita toh tidak punya hubungan darah. Oke, aku lelah, kakek. Kalau kakek mengulanginya lagi, aku akan turun gunung sekarang juga dan tidak akan tinggal di sini lagi, ancam Michelle dengan tidak senang. Kau... Baiklah, aku akan bicara baik-baik dengan Li Yunfei nanti. Yi Huayan tidak tahu harus melampiaskan amarahnya di mana. Meskipun ia memiliki temperamen yang baik, ia tak kuasa menahan desahan saat ini. Guru Suanyin tercengang. Baru kemudian dia berseru, ya ampun, jadi kalian juga saling kenal. Kakak senior, gadis cantik ini, bukankah cucu ilmuwan yang sering kau sebutkan? Apakah dia terlibat dalam bidang bioteknologi? Ya, ayo, kita masuk ke dalam dan bicara. Yi Huayan menghela napas, menatap tajam Li Yunfei, tetapi tidak tahu harus berkata apa kepadanya. Saat itu, Li Yunfei sangat tenang. Saking tenangnya sampai terlihat sedih. Seolah-olah dia sudah lama bersiap dimarahi oleh guru tua Yi. Sayangnya, badai yang dia bayangkan tidak terjadi. Dia mengikuti Michelle ke aula penerimaan kuil Taois dengan linglung. Guru Suanyin tahu ada sesuatu yang tidak beres, jadi dia membubarkan semua murid dan menyuruh King Chun membuat teh. Dia melirik Yi Huayan yang diam, lalu Li Yunfei yang kepalanya tertunduk seperti tauge, sebelum akhirnya menatap Michelle. Saat ini, dia tidak peduli dengan suasana aneh di ruangan itu, menemukan popok, dan mengganti popok Luoyi. Kalau tampak tidak terbiasa dengan lingkungan asing ini, atau mungkin dia merasakan suasana yang mencekam, dan tiba-tiba menangis terseduh-seduh. Bahkan setelah popoknya diganti, dia terus menangis, air mata mengalir di wajahnya. Kalau begitu kalian berdua bicaralah. Aku akan pergi mengecek apakah tehnya sudah siap. Si idiot King Chun itu ceroboh sekali. Kalau King Feng ada di sini, kita pasti sudah menghabiskan seluruh teko teh ini sekarang. Melihat suasana tegang, Guru Suanyin berbalik dan berlari, siap untuk menyelinap pergi. Ia menabrak Taois berjubah hitam King Chun di pintu, menatapnya dengan tajam, dan merebut teko teh dari tangannya. Tuan, bukankah Anda menyuruh saya membuat teh untuk para tamu? Mengapa Anda mengambilnya dari saya lagi? Tanya King Chun pelan, tanpa kesal, sambil mengikuti di belakang. Dasar bajingan tak tahu malu. Apa yang kau teriakan? Li Yunfei ada di sini. Lalu kenapa kalau dia membawa banyak wanita? Apa yang kau teriakan di kuil Taois ini? Lihat apa yang terjadi sekarang. Sepertinya pamanmu yang lebih tua telah terseret ke dalam masalah ini. Guru Suanyin memarahi. Aku. King Chun merasa sangat diperlakukan tidak adil, tetapi dia tidak berani membantah ketika gurunya memarahinya. Dia ingin bertanya mengapa paman tertuanya juga terlibat, tetapi dia tidak berani bertanya. Saat itu, di ruang tamu, Yi Huayan akhirnya menghela napas dan berkata, Li Yunfei, aku tidak pernah menyangka pertemuan kita akan berakhir seperti ini. Saat itu, aku mengira kau orang yang baik, dan kau banyak membantuku. Sekarang kalau kupikir-pikir, kau hanya membantuku karena Michelle, kan? Li Yunfei merasa tidak bisa menghindar lagi. Jadi dia berdeham dan berkata, Tuan Yi, saya rasa ada kesalahpahaman di antara kita. Sebelum kita membahas ini secara resmi, tolong dengarkan cerita saya dengan Michelle. Saya rasa Anda akan mengerti situasi kami saat ini setelah mendengarnya. Baiklah, kalau begitu ceritakan padaku jika aku tidak puas dengan ceritamu, aku akan meminta penjelasan dari orang tuamu, kata Yi Huayan terus terang. Saat Li Yunfei sedang menempatkan Michelle dan putrinya di kuil Taois tanpa nama itu, Wang Chao tiba di desa keluarga Li dalam keadaan linglung. Ia tidak punya uang, kepercayaan dirinya sangat terguncang. Ia berpakaian sangat sederhana, dan hanya mengendarai sedan Volvo biasa. Dia memarkir mobilnya di dekat gerbang utama pertanian dan melihat pertanian itu ramai dengan aktivitas. Banyak pekerja sedang membangun rumah-rumah bambu, total 10 rumah di sepanjang tepi sungai.
Pertanian itu telah mempekerjakan cukup banyak pekerja, dan keterampilan mereka tampaknya sangat bagus, sehingga pekerjaan berjalan dengan cepat. Dalam waktu sekitar 10 hari Li Yunfei pergi, kerangka keseluruhan rumah-rumah bambu itu sudah selesai. Wang Chao ragu sejenak tetapi tidak keluar dari mobil. Dia tahu Li Yunfei belum sampai rumah. Dia sudah menelepon beberapa kali untuk memastikan. Dia datang ke sini karena dua alasan. Pertama, dia tidak ingin kembali bekerja di bisnis keluarga. Kedua, dia menyimpan secerca harapan bahwa Li Yunfei benar-benar akan membagikan sebagian batu giok mentah yang telah dia beli di lelang resmi. Seperti yang telah dikatakannya di telepon, sehingga dia akan memiliki modal untuk mengubah hidupnya, meskipun hanya pinjaman sementara. Tepat saat itu, seorang pemuda terhormat, ditemani oleh dua asisten, seorang pria dan seorang wanita, berjalan keluar dari pertanian. Mereka menunjuk ke bunga dan tanaman di sekitar kolam, mengobrol dan tertawa, seolah-olah mereka sedang membicarakan sesuatu yang menarik. Ketika pria itu sampai di gerbang pertanian, dia melirik sedan Volvo itu dengan terkejut. Melihat bahwa mobil itu memiliki plat nomor provinsi, dia berjalan mendekat dan mengetuk jendela mobil. "Hei, Kak, plat nomormu terlihat familiar. Kau pasti teman Li Yunfei, kan? Karena kau sudah di sini, kenapa tidak duduk saja di ladang? Kenapa kau duduk di dalam mobil?" Tanya pemuda itu sambil tersenyum. Wang Chao kemudian menurunkan jendela mobil, melihat lebih dekat, lalu menepuk dahinya dan tiba-tiba tertawa. "Pantas saja kau terlihat familiar. Kita bahkan pernah minum bersama di pernikahan Li Yunfei. Tapi sejak itu aku terlalu sibuk untuk sempat bertemu. Coba kupikirkan, siapa namamu lagi? Xie Xiaokang? Pergi ke neraka. Kaulah yang bernama Xie Xiaokang. Kenapa kau harus menambahkan Xiao di namaku? Lihat aku, di mana letak kekecilanku?" Pemuda itu, meskipun agak kurus, sangat karismatik. Bahkan candaan dan makiannya membuat orang merasa nyaman. Wang Chao akhirnya teringat nama orang itu, buru-buru keluar dari mobil, dan tertawa. "Aku tidak melihatnya, tapi aku yakin tebakanku benar. Kalau tidak, kau tidak akan semarah ini padaku. Tuan Xie Kang, aku telah menyentuh titik sensitifmu, bukan?" "Wang Chao, kau masih saja bermulut tajam seperti biasanya. Malam ini, mari kita lihat siapa yang lebih jago minum di meja ini. Aku tidak akan berhenti sampai kau tak berdaya. Terakhir kali Li Yunfei menikah, kau yang pertama pingsan, kan?" Xie Kang sengaja mencoba mendekati mereka dengan mengungkit cerita-cerita lama dari pesta pernikahan. Setelah mengobrol dan tertawa sebentar, keduanya saling bertanya tentang tujuan kunjungan mereka. Mereka berdua tahu bahwa Li Yunfei tidak ada di rumah dan merasa malu jika Yang Yunu harus menghibur mereka saat ia sedang hamil besar. Meskipun orang tua Li Yunfei ada di rumah, mereka tidak akur dengan para tetua dan akan canggung jika duduk dan makan bersama. Ternyata Xie Kang baru-baru ini menerima proyek besar lainnya. Perencanaan lanskap adalah spesialisasi perusahaan mereka, tetapi tempat-tempat dengan pemandangan indah pasti memiliki sumber air, dan tempat-tempat dengan sumber air hampir selalu tercemar. Jika menyangkut teknologi pengendalian polusi, pilihan terbaik sudah pasti perusahaan perlindungan lingkungan Qingyu. Perusahaan perlindungan lingkungan Qingyu murah dan memiliki kecepatan pengendalian polusi yang sangat cepat. Terlebih lagi, para petinggi kedua perusahaan tersebut memiliki hubungan baik. Siapa lagi yang akan Anda pilih selain mereka? Sayangnya, Xie Kang telah mendengar sebelum datang bahwa perusahaan perlindungan lingkungan Qingyu terpaksa ditutup sementara. Dia ingin berbicara dengan Yang Yunu untuk melihat apakah dia bisa membantunya secara pribadi. Jika dia tidak mendapatkan janjinya, dia khawatir dia tidak bisa mengerjakan proyek besar ini. Bahkan jika dia berhasil, masa konstruksi akan tertunda karena masalah saluran pembuangan. Yang Yunu mengatakan bahwa dia tidak tahu kapan perusahaan perlindungan lingkungan Qingyu akan kembali beroperasi. Lagi pula, keluarganya tidak kekurangan uang, dan gedung perusahaan yang baru dibangun telah selesai sepenuhnya. Semuanya akan diatur setelah Li Yunfei kembali. Xie Kang tidak punya pilihan selain menunggu Li Yunfei kembali. Dia berjalan-jalan di sekitar bukit kecil di pertanian untuk menghabiskan waktu, dan ketika keluar, dia bertemu dengan Wang Chao. Karena beberapa plat nomor Wang Chao yang mengesankan berurutan, Xie Kang mengenalinya dan menghampirinya untuk menyapa. Setelah mendengar bahwa perusahaan perlindungan lingkungan Qingyu telah ditutup, Wang Chao sangat marah dan bertanya, "Apa sebenarnya yang terjadi? Siapa yang diam-diam mempersulit Li Yunfei? Sialan, memaksa seseorang untuk mengungkapkan teknologi pengendalian polusi mereka secara publik tanpa alasan adalah perampokan. Jika saya tidak tahu, saya tidak akan peduli. Tetapi sekarang setelah saya tahu, saya pasti tidak akan tinggal diam. Hehe, ini cerita panjang. Terlalu banyak orang yang datang dan pergi di sini, bukan tempat yang bagus untuk mengobrol. Ayo, kita ke pusat perikanan, cari restoran untuk minum teh dan mengobrol, dan sebentar lagi waktu makan malam. Kamu tahu King Heju, kan? Restoran itu dikelola oleh adik Li Yunfei. Makanannya sangat enak, kamu harus pergi dan mendukungnya kalau ada waktu," kata Xie Kang, menyuruhnya untuk mengemudi ke tempat parkir di belakang restoran.
Parkir tidak diperbolehkan di sini. Dan jika tim pertahanan gabungan desa melihatnya, mereka pasti akan mengunci mobil dan mendendanya. Wang Chao setuju dan membantu rombongan masuk ke mobil. Aku tahu tempat itu. Setiap kali aku datang sebelumnya, Li Yunfei selalu mentraktirku. Aku tidak pernah punya kesempatan untuk menunjukkan dukunganku. Karena Li Yunfei tidak ada di rumah kali ini, mari kita makan di King Heju. Tapi pertama-tama, aku yang traktir. Karena aku rugi dalam bisnis kali ini dan aku ingin menghabiskan uang untuk mengubah keberuntunganku. Kalian harus membantuku dalam hal ini. Bisnis tetap bisnis, tentu ada untung dan rugi. Aku tidak ingin membuatmu kesal, tapi baru-baru ini aku mendapatkan proyek besar. Jika proyek ini menyelesaikan masalah saluran pembuangan, aku pasti akan untung. Jadi, makan ini aku yang traktir. Xie Kang berdebat dengannya tentang siapa yang harus membayar. Mereka berdua seumuran, akur, dan mudah berteman. Di pintu masuk kediaman King He, pedagang teh Gu Zaoji menggenggam tangan Chu Yingtai erat-erat, menundukkan badannya dan memohon, "Saudara Chu, kau tahu aku belum lama mengenal Li Yunfei. Kali ini, aku hanya menghasilkan sedikit lebih dari 10 juta dari penjualan teh. Bahkan jika aku memberikan semua keuntungan kepadanya, sedikit uang itu tidak akan sebanding dengan perhatiannya. Namun, keluarga Guku cukup kaya. Berapapun biaya sewa villa bambu di perkebunan selama setahun, tolong sisihkan satu untukku." Chu Yingtai tanpa tak berdaya dan dengan sabar menjelaskan, "Saudara Gu, aku sudah berkali-kali menjelaskan kepadamu bahwa kau telah bertanya kepada orang yang salah, tetapi kau tetap tidak percaya padaku. Meskipun aku mendanai pembangunan 10 rumah bambu dan halaman ini, itu untuk membantu Li Yunfei. Jika dia tidak setuju, bahkan aku pun tidak akan mendapatkan satu pun. Jadi, ketika dia kembali, sampaikan ini kepadanya, dan jika dia mau setuju, dia akan setuju. Jika tidak ada gunanya mengatakannya 1000 kali." Gu Zaoji berkata dengan wajah getir, "Saudara Chu, mungkin aku akan mempercayaimu ketika kau mengatakan ini sebelumnya. Tapi kali ini ketika aku pergi berjualan teh, aku secara tidak sengaja melihat sebuah majalah lama, dan orang di sampulnya adalah kau. Orang terkaya di Asia Tenggara, semua orang akan menghormatimu jika kau mengatakan itu, kan? Jangan khawatir, aku tidak akan membiarkanmu bekerja keras tanpa hasil. Kudengar kau telah meminta orang-orang untuk mengumpulkan teknik-teknik kecil dari berbagai sekte yang dapat diwariskan. Aku tidak terlalu berbakat, tetapi aku juga memiliki beberapa teknik kecil yang dapat diwariskan. Haha, aku tidak pernah menyembunyikan identitasku. Jika kau mengenaliku, akui saja. Apa masalahnya? Apakah kau benar-benar punya teknik yang bisa diturunkan? Katakan padaku, apa saja teknik itu?" Chu Yingtai segera merendahkan suaranya dan bertanya dengan penuh minat. "Jurus jarum vitalitas adalah sesuatu yang kutemukan sendiri, dan tidak dibatasi oleh aturan keluarga Gu, jadi aku bisa mengajarkannya padamu. Selain itu, ada juga mantra lompatan awan tubuh ringan dan perisai jaring surgawi vitalitas, yang telah kupertukarkan dengan orang lain." Gu Zaoji berkata dengan garang, menyebutkan 3 mantra kecil yang sangat praktis dalam satu tarikan napas, hanya untuk mendapatkan hak tinggal di rumah bambu kecil. Chu Yingtai sangat tergoda dan langsung berkata, "Baiklah, kalau begitu aku akan mempertaruhkan reputasiku dan memohon kepada Li Yunfei untuk mengajakmu. Paling buruk, aku akan menginvestasikan beberapa ratus juta lagi untuk meningkatkan dekorasi ke level yang lebih tinggi, dan juga merenovasi rumah bambu kecil yang dibangun oleh orang tua Li Yunfei." Melihat Chu Yingtai telah setuju, Gu Zaoji merasa lega dan mengatakan bahwa dia akan mengajarinya teknik jarum Yuanqi terlebih dahulu besok, dan kemudian mengajarinya 2 teknik yang tersisa setelah semuanya berjalan lancar. Keduanya kembali berjabat tangan, menandakan bahwa mereka telah mencapai kesepakatan lisan dan transaksi bisnis dianggap telah selesai. Saat itu, Wang Chao dan Xie Kang tiba di pintu masuk restoran King Heju. Melihat orang-orang berdiri di pintu masuk sambil berbicara dan menghalangi jalan, asisten mereka berteriak, "Tuan-tuan, mohon minggir. Jangan menghalangi jalan dan berbicara. Ucapan Anda tidak hanya tidak pantas, tetapi juga menghambat bisnis restoran." Chu Yingtai dan Gu Zaoji baru saja menyelesaikan kesepakatan yang sesuai dengan kebutuhan mereka, dan sedang dalam suasana hati yang baik. Mereka tidak mempedulikan asisten, jadi Chu Yingtai tersenyum, menangkupkan tangannya sebagai salam, dan berjalan ke sisi pintu. Xie Kang dan Wang Chao sama-sama melihat Chu Yingtai, tetapi merasa wajahnya agak familiar dan tidak mengenalinya. Namun, mereka dapat merasakan sesuatu yang luar biasa tentang dirinya, sehingga mereka segera menegur asisten mereka yang cerewet, menyuruhnya untuk lebih sopan kepada lelaki tua itu dan bahwa ini adalah restoran saudara perempuan Li Yunfei. Dan bersikap sopan kepada pelanggan adalah cara untuk mendukung bisnis. Setelah menegur bawahannya, Xie Kang melanjutkan diskusi tentang topik sebelumnya dengan Wang Chao. "Baiklah, sampai mana tadi?" "Benar, kita sedang membicarakan bagaimana Kementerian Perlindungan Lingkungan secara paksa menekan perusahaan perlindungan lingkungan milik Li Yunfei karena ada kekuatan di balik layar yang menyabotase dia, memaksanya untuk menyerahkan teknologi pengendalian polusi. Jika Li Yunfei tidak setuju,
perusahaan itu mungkin tidak akan bisa terus beroperasi. Meskipun kakekku memiliki sedikit kekuasaan, dia tidak bisa menyentuh Kementerian Perlindungan Lingkungan, jadi dia tidak bisa banyak membantu Li Yunfei, dan aku merasa cukup malu. Sekarang aku bahkan meminta bantuannya untuk pengendalian polusi, dan aku sebenarnya sedikit malu untuk meminta. Itulah mengapa aku bahkan tidak berani menerima ketika istrinya mengundangku makan malam. Nanti ceritakan siapa dalang di balik semua ini. Meskipun keluarga saya bergerak di bisnis properti, kami juga memiliki koneksi di ibu kota. Saya akan melakukan yang terbaik untuk membantu, kata Wang Chao, saat keduanya memasuki kediaman King He. Saat itu belum waktu makan malam di King Heju, tetapi beberapa tamu sudah menunggu di dalam. Tempat duduk terbatas, dan ruang pribadi bahkan lebih langka. Jadi Anda harus datang lebih awal untuk mendapatkan tempat yang bagus. Ini adalah pertama kalinya Chu Yingtai dan Gu Zhaoji mendengar tentang perusahaan perlindungan lingkungan milik Li Yunfei yang terpaksa ditutup. Mereka saling bertukar pandang, masing-masing dengan pikiran mereka sendiri. Chu Yingtai merasa harus menghubungi teman lamanya, gubernur provinsi, untuk mengadu. Terlepas dari kementeriannya, karena berada di provinsi Sichuan, gubernur pasti bisa turun tangan. Jika gubernur Song tidak bisa menanganinya, Chu Yingtai tidak akan ragu untuk melaporkan situasi tersebut kepada pemimpin tertinggi. Entah itu berpihak pada keluarga atau keadilan, dia akan membela Li Yunfei. Su Jingshou berpikir dia tidak akan pernah berhubungan lagi dengan Lu Chenggong seumur hidupnya. Karena terakhir kali dia meminta Ling Xiu untuk menghancurkan pertanian Li Yunfei, bukan hanya gagal, tetapi keduanya juga berselisih. Tentu saja, perdebatan dan hinaan itu bukanlah apa-apa, tetapi yang paling tidak bisa ditolerir oleh Su Jingshou adalah pacarnya. Qin Yao, tampaknya semakin dekat dengan Lu Chenggong. Selama 2 atau 3 bulan terakhir, dia tinggal di ibu kota provinsi dan belum kembali, bahkan tidak menjawab teleponnya. Hari ini dia pergi ke hotel termewah di kota kabupaten karena menerima panggilan telepon misterius. Orang di ujung telepon mengetahui segalanya tentang dirinya, termasuk dendamnya terhadap Li Yunfei. Orang misterius itu mengatakan bahwa jika dia ingin menjatuhkan Li Yunfei, dia harus datang ke kamar ini. Su Jingshou datang tanpa pikir panjang. Karena dia membenci, dia tidak tahu siapa yang dia benci. Mungkin dia seharusnya membenci Li Yunfei, tetapi sepertinya dia seharusnya lebih membenci Qin Yao, atau mungkin dia seharusnya membenci semua orang. Karena sekarang dia tidak punya uang. Penghidupan keluarganya bergantung pada uang pensiun ibunya. Dan ayahnya, yang seorang pejabat, telah diusir dari partai dan diberhentikan dari jabatan publik, jadi dia bahkan tidak memiliki uang pensiun. Dia rela melepaskan kesempatan untuk menghancurkan Li Yunfei, bahkan jika itu berarti kematiannya sendiri. Namun, setelah memasuki suite mewah ini, dia tidak pernah menyangka akan melihat Lu Chenggong, mantan rekannya dan sekarang musuhnya. Apa yang kau lakukan di sini? Apa kau yang mengirimku ke sini? Tanya Su Jingshou dingin, menahan amarahnya. Oh, jadi ini Tuan Su. Aku tahu kau akan datang. Tapi kau salah. Bukan aku yang menelepon. Jika aku memiliki kemampuan seperti itu, apakah aku akan bekerja sama denganmu? Lu Chenggong tertawa mengejek, sama sekali mengabaikan kemarahan Su Jingshou. Untunglah bukan kau. Kalau kau yang jadi aku tak akan pernah bekerja sama lagi denganmu, bahkan jika kau membunuhku. Su Jingshou duduk di sudut sofa yang lain, memalingkan wajahnya, dan jelas tidak ingin memperhatikan Lu Chenggong. Lu Chenggong menghela napas, tampak cukup emosional sayangnya, kau tidak perlu membenciku sebegitu rupa. Sebenarnya, kita berdua memiliki musuh bersama, Li Yunfei. Mendengar itu, ekspresi Su Jingshou sedikit melunak, tetapi dia tetap bertanya dengan belak-belakan, ku dengar kau dan Li Yunfei satu kelas di sekolah yang sama? Mengapa kau sangat membencinya? Apakah hanya karena Qin Yao? Apakah itu sepadan dengan wanita yang pelin-pelan ini? Lu Chenggong menyalakan sebatang rokok, menghisapnya perlahan, dan berkata sambil berpikir, ini bukan soal apakah itu sepadan atau tidak. Aku hanya tidak menyukainya dan ingin melihatnya menderita. Salah satu sepupuku pernah membantuku menghadapi Li Yunfei, tetapi dia gagal dan diperlakukan tidak adil oleh Li Yunfei. Dia masih di penjara. Mungkin dengan begitu banyak kebencian yang terakumulasi, aku telah melupakan alasan asli kebencianku terhadapnya. Jika aku tidak menjatuhkannya, pada akhirnya akulah yang akan jatuh. Su Jingshou tercengang. Penjelasan ini tidak tahu malu, tetapi dia sangat setuju dengannya, karena dia memiliki pemikiran yang serupa. Dia telah menumpuk terlalu banyak kebencian dan telah melupakan alasan aslinya. Tepat saat itu, pintu luar suite didorong terbuka, dan 2 pria parubaya membuka pintu dan membungkuk untuk mengundang seorang pria berbibir tipis yang mengenakan setelan jas di belakang mereka masuk ke dalam suite. Tuan Muda Ding, silakan masuk. Tuan Su dan Tuan Lu sudah menunggu Anda di ruang tamu cukup lama, kata kedua pria parubaya yang membukakan pintu dengan penuh hormat. Pria berbibir tipis itu berusia sekitar 30-an, mengenakan setelan jas buatan tangan yang dibuat dengan sempurna. Rambutnya sedikit beruban, entah karena highlight atau memang alami, sulit untuk dipastikan.
Warna ini sangat cocok dengan temperamennya, membuatnya tampak seperti selebriti, sangat modis dan trendy. Saya Ding Hengzi. Saya memanggil kalian berdua ke sini. Saya sangat senang kalian datang tepat waktu. Pria berbibir tipis itu berjalan menghampiri kedua pria tersebut, sedikit mengangkat dagunya, dan menatap kedua orang yang duduk di sofa. Su Jingshou dan Lu Chenggong langsung merasa terintimidasi oleh kehadiran Ding Hengzi yang mengesankan. Mereka buru-buru berdiri dari sofa dan dengan sopan menjawab, "Halo, Tuan Ding, suatu kehormatan bertemu dengan Anda. Jangan gugup, silakan duduk. Kudengar Li Yunfei menindas kalian, jadi dia musuh kalian. Alasan utama aku memanggil kalian ke sini hari ini adalah untuk mengetahui pendapat kalian tentang Li Yunfei. Kenali diri kalian dan kenali musuh kalian, dan kalian tidak akan pernah dikalahkan. Ada pepatah barat yang mengatakan, orang yang paling mengenalmu seringkali adalah musuhmu. Apakah Li Yunfei hidup atau mati bergantung pada apakah informasi yang kalian berikan bermanfaat," kata Ding Hengzi, sambil duduk di sofa di seberang mereka, mendorong mereka untuk segera membahas masalah. Dia tampak tidak ingin membuang waktu atau berbasa-basi. Ini Su Jingshou dan Lu Chenggong saling bertukar pandang. Wajah mereka jelas menunjukkan keraguan dan kebimbangan. Pada akhirnya, Lu Chenggong lebih lugas dan bertanya, "Tuan Ding, jika saya boleh lancang, bisakah Anda memperkenalkan diri? Dan mengapa Anda bermusuhan dengan Li Yunfei?" Ding Hengzi sangat arogan dan tertawa terbahak-bahak. "Haha, identitasku? Permusuhanku dengan Li Yunfei? Apa haknya menjadi musuhku? Dia hanya orang biasa atau petani. Aku bisa menghabisinya hanya dengan menjentikan jari. Aku hanya bersusah payah karena menginginkan sesuatu darinya. Karena aku sudah meminta bantuanmu, tentu saja aku akan memberitahumu beberapa rahasia. Jika keluarga Ding ingin menjatuhkannya, tidak ada yang bisa menyelamatkannya. Tidakkah kau dengar beberapa hari terakhir ini bahwa Kementerian Perlindungan Lingkungan dan Departemen Perlindungan Lingkungan Provinsi telah menutup perusahaan perlindungan lingkungan Qingyu milik Li Yunfei? Jika dia tidak tahu apa yang baik untuknya, aku tidak akan ragu untuk menutup pertanian dan peternakan babinya juga." Keluarga Ding, Su Jingshou dan Lu Chenggong terlalu rendah derajatnya untuk memahami apa yang dimaksudnya dengan keluarga Ding. Ding Hengzi melirik mereka dengan sedikit jijik dan berkata, Kalian sangat bodoh. Kalian bahkan belum pernah mendengar tentang keluarga Ding di ibu kota kita? Biar kusebutkan dua nama lagi yang pasti pernah kalian dengar. Mereka selalu ada di berita." Setelah mendengar kedua nama itu, Su Jingshou dan Lu Chenggong akhirnya terharu. Meskipun mereka bukan pemimpin yang sangat terkenal, mereka tetaplah pemimpin setingkat menteri, benar-benar putra dari pejabat tinggi. Li Yunfei tidak menyadari bahwa musuh-musuhnya sedang bersekongkol melawannya, maupun bahwa teman-temannya berusaha membantunya. Setelah menghabiskan 2 hari di kuil Taois tanpa nama itu, ia akhirnya berhasil menenangkan guru tua Yi Huai'an dan guru Taois Suanyin. Guru Suanyin adalah seorang tukang kayu yang terampil. Ia membuat sebuah buayan dari kayu kamper. Awalnya buayan itu dimaksudkan sebagai hadiah untuk anak Yunu, tetapi Kluohi lahir lebih dulu dan merupakan orang pertama yang memasuki kuil Taois tanpa nama itu, sehingga buayan itu menjadi miliknya. Tempat tidur bayi itu sebenarnya belum selesai. Setidaknya keempat rodanya belum terpasang, dan kerangka kelambunya belum dipaku. Tapi itu bukan masalah bagi guru Suanyin. Dia menyelesaikannya sepenuhnya hanya dalam waktu sedikit lebih dari 1 jam, memasang keempat roda kayu dan kerangka kelambu. Ketika Li Yunfei hendak turun gunung, Kluoyi sudah tidur di kereta bayinya. Meskipun kayu kamper secara alami dapat mengusir nyamuk, orang tua akan merasa lebih tenang jika menggunakan kelambu. Michelle sebenarnya enggan berpisah dengan Li Yunfei, tetapi dia hanya mengantarnya sampai ke pintu masuk kuil Tao sebelum berbalik, karena dia sudah mendengar Chloe menangis. Guru Suanyin memintanya untuk mengantarkan sebuah paket kepada King Feng, mengucapkan banyak hal sopan, memintanya untuk menjaga King Feng dengan baik, dan meminta guru Li Chunqiu untuk mengajari King Feng lebih banyak. Guru Suanyin berhenti di bawah anak tangga batu. Tak seorang pun menyangka bahwa kakek Michelle, Yi Huai'an, akan perlahan mengikuti Li Yunfei dengan tangan di belakang punggungnya sejauh 2 mil sebelum berbicara. "Dasar bocah, untuk sekarang aku percaya padamu. Aku sudah melihat berita tentang penemuan gua bawah tanah terbesar di negara ini di pegunungan terdekat. Aku akan menyelidikinya sendiri ketika ada waktu. Lagi pula, disitulah guruku, Taois Lingsu, menghabiskan hari-hari terakhirnya. Tapi aku ingin tahu, apa rencanamu untuk Michelle dan Chloe?" Tanya Yi Huai'an dari belakang. "Tenang saja, Michelle adalah istriku, dan Chloe adalah putriku. Aku tidak akan membiarkan mereka menderita. Ketika waktunya tepat, aku akan membawa mereka ke desa keluarga Li, atau bahkan ke rumahku. Tapi ini tidak bisa terburu-buru, karena istriku sedang hamil besar." Li Yunfei memiliki prinsip dan batasannya sendiri. Dia tidak akan pernah menghindari tanggung jawabnya, tetapi dia tidak akan mentolerir siapapun yang mengganggu kedamaian keluarganya. "Ingat apa yang kau katakan hari ini. Jika tidak, aku akan mempertaruhkan tulang-tulang tuaku untuk membuatmu membayar. Hati-hati di jalan,
Dan ingat untuk memberitahu Michelle bahwa kau selamat saat sampai di rumah. Yi Huai'an berhenti hanya setelah mendengar jawaban yang diinginkannya. Aku ingat betul. Hati-hati, jawab Li Yunfei, mengucapkan selamat tinggal kepada Yi Huai'an, dan menuruni gunung secepat mungkin. Setelah lebih dari 10 hari jauh dari rumah, ia sangat merindukan rumah, berharap bisa menumbuhkan sayap dan terbang langsung pulang. Ia merasa sangat bersalah kepada Yang Yunu dan ingin menebusnya dengan cara lain. Ketika mereka sampai di kaki gunung, Li Yunfei mengendarai truk pikapnya dan sengaja mengitari pintu masuk perusahaan perlindungan lingkungan King Yu. Astaga, mereka telah menutup gerbang itu secara sukarela, tetapi sekarang seseorang telah memasang segel di atasnya. Ini perusahaan yang baik-baik saja, tidak ada yang ilegal. Mereka hanya tidak ingin mengungkapkan informasi teknis, jadi mengapa memasang segel di sana? Pasti ada kesalahan. Maka Li Yunfei menghentikan mobilnya dan, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, merobek segel di gerbang perusahaan itu. Percaya atau tidak, seseorang telah memantau tempat ini selama ini. Tepat ketika Li Yunfei hendak membuang stempel di tangannya ke tempat sampah, dua pria bergegas keluar dari restoran kecil di seberang jalan, berteriak dengan marah. Hentikan! Siapa kau? Siapa yang menyuruhmu merobek segel ini? Ini ilegal, apa kau tidak mengerti? Tangkap dia dan bawa dia ke kantor polisi untuk diinterogasi. Pria itu mengumpat dengan keras, tetapi secercah kegembiraan muncul di matanya. Dia telah menunggu berhari-hari, hanya menunggu seseorang muncul dan melakukan kejahatan. Jika kau tidak menganggap serius hukum, kau akan menanggung akibatnya. Orang lain itu memiliki pemahaman yang kuat tentang penegakan hukum. Dia dengan santai mengambil 2 foto leaking saat pergi mengambil stempel sebelum menyimpan ponselnya, mengeluarkan borgol yang berkilauan, dan bersiap untuk berurusan dengan leaking. Li Yunfei bisa langsung tahu bahwa orang-orang ini bukan dari kantor polisi kota. Mengingat hubungannya dengan kepala Sang, bahkan jika dia merobek ratusan segel lagi, polisi kota tidak akan mengatakan apa-apa, apalagi membuatnya kesulitan. Benar sekali, Li Yunfei sekarang adalah tiran lokal di kota Qinglong. Selain faksi sekretaris partai kota, tidak ada yang berani macam-macam dengannya. Orang-orang sekretaris partai kota dulunya sangat arogan, tetapi sekarang mereka mulai bersikap lebih sopan. Misalnya, wakil wali kota Hong tidak lagi berani terang-terangan menumpang di desa keluarga Li. Bahkan jika dia menangkap ikan, dia harus membayar tunai. Jika dia ingin membayar dengan kredit, tidak ada yang memperhatikannya. Namun, si pengganggu ini tidak memprovokasi masalah atau sengaja melakukan kejahatan kecuali jika seseorang memprovokasinya. Dia jarang terlihat mengintimidasi orang lain. Jika seseorang mengintimidasi dia dan dia tidak melawan, dia bukanlah manusia normal. Dia mungkin gila atau idiot. Saat pria parubaya yang kuat itu menerjangnya, Li Yunfei menendangnya tepat di perut. Dengan jeritan kesakitan, pria itu jatuh ke tanah, borgolnya hilang entah kemana, berguling-guling di lantai. Kau bicara soal hukum padaku? Pertama, beritahu aku siapa yang memasang segel itu? Hukum apa yang mengizinkannya? Suruh dia datang, aku janji tidak akan memukulinya sampai mati. Li Yunfei sangat marah. Di telepon, dia tidak ingin istrinya ikut campur, takut istrinya akan menderita. Sekarang setelah dia kembali, dia bertekad untuk mempersulit orang-orang ini. Pria lainnya terkejut sekaligus marah, tak pernah menyangka Li Yunfei berani memukul seseorang. Ia segera berteriak, hentikan. Apakah kau tahu siapa kami? Sekalipun kau punya koneksi yang kuat, memukul petugas penegak hukum seperti kami sama saja dengan mencari kematian. Menghadapi pria parubaya yang berwajah tegas itu, Li Yunfei membalas dengan tamparan diikuti tendangan, membuat pria itu berguling-guling di tanah bersama temannya. Siapa yang tahu siapa kalian? Kalian tidak punya nama. Kalian bertingkah seperti pengecut, menyerbuku begitu melihatku. Siapa lagi yang harus kupukul kalau bukan kalian? Ingat, namaku Li Yunfei. Suruh tuanmu datang mencariku. Li Yunfei membuang segel itu ke tempat sampah, bertepuk tangan, dan berjalan ke restoran kecil di seberang jalan. Pemilik restoran itu berasal dari desa terdekat, penduduk asli pegunungan, dan tentu saja tahu reputasi Li Yunfei. Melihat Li Yunfei memukuli 2 pria parubaya itu, ia gemetar ketakutan. Melihat Li Yunfei mendekat, ia dengan ramah mengingatkannya, Anda pasti taipan perkebunan desa keluarga Li, kan? Saya pernah melihat Anda sebelumnya. Kita bukan orang luar, kita bahkan kerabat di desa ini. 2 orang yang Anda pukuli itu, mereka tampak seperti polisi. Mereka telah menjaga segel di restoran kecil saya. Orang-orang ini benar-benar hina. Mereka menutup perusahaan perlindungan lingkungan yang sangat bagus begitu saja. Lihat, dengan penutupan mereka, restoran saya praktis tidak memiliki pelanggan. Saya juga marah. Tetapi meskipun saya marah, saya tidak bisa memukul orang. Jika saya terlibat dengan polisi, pada akhirnya rakyat biasa yang akan menderita. Li Yunfei menawarinya sebatang rokok dan mencibir. Polisi? Aku juga menghormati polisi. Tapi apakah mereka polisi? Tidak.
Mereka lebih seperti beberapa anjing gila yang dipelihara seseorang. Beri mereka kotoran dan mereka akan dengan patuh menerkam dan menggigit. Liu Tua, jika polisi bertanya, kau harus bersaksi untukku bahwa orang-orang ini tidak menunjukkan identitas atau kartu identitas mereka sebelum menyerang. Dan merekalah yang menyerang duluan. Baiklah, jangan khawatir, kami pasti akan mengatakan yang sebenarnya. Pemilik restoran itu cukup bijaksana dan tidak menjamin bahwa dia akan memberitahu Li Yunfei apa yang dia katakan. Jika polisi mendesaknya, dia mungkin akan mengatakan sesuatu yang tidak pantas. Li Yunfei tersenyum, acuh tak acuh. Jika seseorang berani bertindak, mereka pasti memiliki kepercayaan diri untuk melakukannya. Orang biasa menganggap pembunuhan sebagai masalah serius, dan dia dulu juga begitu. Tetapi sejak mendapatkan ruang kecilnya dan bergabung dengan jajaran kultivator, membunuh bukanlah masalah besar jika perlu. Dengan koneksinya yang kuat, selama dia berada di pihak yang benar, dia tidak lagi takut pada mereka yang berani membuat masalah. Karena kau berani membuat masalah, jangan salahkan aku jika aku menghajarmu sampai babak belur. Li Yunfei kembali ke truk pikapnya, bersiap untuk pulang. Setelah berpikir sejenak, ia mengeluarkan setumpuk hadiah dari ruang penyimpanan kecilnya pakaian dan tas bermerek yang dibelinya di Hong Kong. Ada hadiah untuk orang tuanya, mertuanya, dan keluarga saudara perempuannya tentu saja. Hadiah yang paling penting adalah untuk istrinya, Yang Yunu, termasuk tidak hanya pakaian dan tas tetapi juga beberapa perhiasan giok. Sambil menarik napas dalam-dalam, Li Yunfei menyalakan mobil dan perlahan-lahan melaju menuju Li Jiashai. Setelah truk pikap itu pergi, kedua pria parubaya itu bangkit dari tanah. Salah satu dari mereka mengumpat dengan marah dan ketakutan, bajingan itu pasti Li Yunfei. Beraninya dia memukul kita? Baiklah, segera laporkan dan katakan dia sudah kembali. Suruh atasan datang dan tangkap dia. Terlepas dari segalanya, berani-beraninya dia merobek segel dan memukul kita. Kita bisa memenjarakannya. Polisi lain bangkit, menemukan borgol, memasangnya kembali di pinggangnya, lalu duduk kembali di tanah sambil berkata dengan licik, memasukkannya ke penjara? Lupakan saja. Panggil ambulans segera, kami perlu dirawat di rumah sakit, sebaiknya sampai ini selesai. Kami tidak ingin terlibat dalam kekacauan ini lagi. Pria itu merasa tersinggung dan membalas dengan marah, Siong Tua, apa maksudmu? Kami, para polisi, sebenarnya takut pada orang kaya baru ini? Jangan lupa, seseorang yang lebih tinggi jabatannya sedang mengincarnya sekarang. Sekalipun dia punya koneksi, apa gunanya? Selama kita menangkapnya, kita bisa dengan mudah menjeratnya dan membuat kasusnya tak terbantahkan. Lalu siapa yang berani membuat masalah? Pria parubaya bernama Siong itu menghubungi nomor ambulans, memberikan alamat, lalu menjawab pertanyaan temannya. Coba pikirkan mengapa Direktur Gao sakit selama lebih dari 10 hari, bersembunyi di rumah sakit dan takut pergi bekerja. Anda harus mengerti betapa berpengaruhnya Li Yunfei. Direktur Gao tidak mampu menyinggung orang itu, tetapi dia juga tidak mampu menyinggung Li Yunfei. Kami berdua hanyalah umpan meriam yang didorong keluar. Jadi, dipukuli adalah kesalahan saya sendiri. Saya berharap dia akan memukuli saya. Saya tidak menyangka dia hanya menendang saya sekali, dan itu tidak terlalu sakit. Saya cukup kecewa. Berpura-pura terluka agak sulit. Begitu mendengar kata umpan meriam, pria itu langsung terdiam, merenungkan kata-kata temannya sejenak sebelum terdiam. Namun, ia merasa bahwa berpura-pura terluka lebih menguntungkan, karena ia telah ditampar di wajah. Giginya tidak copot, tetapi wajahnya jelas bengkak. Li Yunfei bertindak dengan terukur, dia tahu persis seberapa keras harus menyerang siapa. Di perbatasan Myanmar, dia pasti akan membunuh. Tetapi di kampung halamannya, dia hanya akan menyerang untuk mencapai tujuannya, tanpa terlalu kejam. Mobil pikap itu tiba di Li Jiashai hanya dalam beberapa menit. Li Yunfei memperlambat laju kendaraannya dan mengemudi perlahan ke tempat parkir di luar villa. Lokasi pembangunan rumah bambu itu ramai dengan aktivitas, dan tidak ada yang menyadari kembalinya Li Yunfei. Hanya Jinbi dan Tongbi, yang sedang tidur di bawah gerbang, tiba-tiba menajamkan telinga mereka, mengendus udara, dan bergegas keluar sambil menggonggong dengan gembira. Yang Yunu sedang menyirami bunga dan tanaman di halaman dengan alat penyemprot. Perutnya mulai terlihat, sedikit menonjol. Mendengar Anji menggonggong, dia menoleh ke arah pintu dengan aneh. Li Yunfei muncul di pintu sambil membawa tas-tas besar dan kecil. Wajahnya berseri-seri penuh senyum. Begitu masuk, dia berseru, "Istriku, aku pulang. Lihat, aku membawakanmu banyak sekali hadiah." Yang Yunu agak terkejut, tetapi tertawa gembira dan berkata, "Suami, kenapa kau tidak memberitahuku kalau kau akan pulang? Kukira kau akan pulang 2 hari lagi." Karena terlalu gembira, dia melemparkan pistol air ke tanah dan lupa mematikannya. Pistol itu melayang ke kiri dan ke kanan serta terbang naik turun seperti naga air, hampir mengenai kepala Yang Yunu. Kini, bukan hanya Yang Yunu yang basah kuyup, tetapi Li Yunfei juga ikut basah. Jinbi dan Tongbi sangat marah sehingga mereka menggonggong dan mengibaskan air dari kepala mereka, mencoba menggigit si penipu.
Li Yunfei menggunakan kekuatan ruang kecil untuk membekukan pistol air selama 2 detik sebelum mematikan nosel airnya. Yang Yunu tersipu malu, menyeka tetesan air dari wajahnya sambil menjelaskan, "Aku sangat senang melihatmu kembali sehingga aku lupa mematikan air. Untungnya, airnya sekarang tidak dingin, jadi aku tidak perlu mengganti pakaian jika basah." Li Yunfei, sambil membawa hadiah di kedua tangannya, tanpa ragu mencium pipi istrinya dan berkata sambil tersenyum, "Masih ceroboh sekali. Kamu memang ditakdirkan untuk menikmati hidup. Sesekali jalan-jalan saja, dan serahkan semua pekerjaan rumah padaku. Bahkan saat aku tidak di rumah, masih ada ibu dan ayah, kan?" Yang Yunu dengan senang hati menerima hadiah itu darinya, tanpa memperdulikan kata-katanya tentang kecerobohannya. Dia mengikutinya masuk rumah dan berkata, "Aku tidak bisa merepotkan orang tuaku. Mereka sibuk mengurus rumah bambu dan halaman sepanjang hari. Aku bisa melakukan pekerjaan kecil seperti menyiram bunga dan memberi makan kuda." Setelah masuk ke dalam, Li Yunfei meletakkan hadiah yang dibawanya di ruang tamu, lalu dengan santai merangkul Yang Yunu dan berkata sambil tersenyum, "Izinkan aku memeriksa dengan saksama apakah berat badanmu turun beberapa hari terakhir ini." Yang Yunu melirik pintu dengan malu-malu, dan karena tidak melihat siapapun, dia berhenti meronta, "Hei, jangan sentuh aku seperti itu. Pintunya belum tertutup. Lagi pula, tidak perlu diperiksa. Sekilas pandang saja sudah cukup untuk tahu aku bertambah gemuk lagi. Lihat pantatku, perutku semakin besar. Baiklah, aku akan melihatnya. Cukup bagus, montok di tempat yang tepat, aku suka dengan itu." Li Yunfei menggendong istrinya ke kamar tidur dan mulai menanggalkan pakaiannya. Yang Yunu sangat malu dan protes, "Aku akan melihat kalau mau, tapi kenapa harus melepas pakaianku untuk melihat?" "Aduh, tanganmu mulai gelisah lagi. Bersikaplah lembut, sudah lebih dari 4 bulan, ini masih belum pantas." Kata-katanya perlahan digantikan oleh gumaman dan rintihan. Li Yunfei telah kembali, dan semua orang di kota Qinglong mengetahuinya. Sayuran dari pertaniannya memenangkan penghargaan internasional, memberinya lebih dari 100.000 yuan dalam bentuk uang tunai dan sebuah pertanian kecil di Prancis. Orang-orang selalu cenderung iri. Jika mereka hanya mendengar bahwa Li Yunfei telah memenangkan penghargaan dan menerima begitu banyak uang, banyak yang akan memberikan komentar sinis. Namun, setelah mendengar berita tentang penghargaan tersebut, mereka juga mengetahui bahwa Li Yunfei akan mentraktir semua orang dengan pesta, dan semua penduduk kota dipersilakan untuk datang dan menikmati jamuan makan yang berkelanjutan. Karena mereka menjamu seluruh kota, pesta 1 hari tidak akan cukup, jadi Li Yunfei memutuskan untuk mengadakan pesta selama 3 hari. Sejak saat ia tiba di desa, ia meminta Chef Li untuk mulai mempersiapkan semuanya, memberinya 100.000 yuan untuk membeli bahan-bahan terlebih dahulu, dan melunasi tagihan akhir setelah semuanya selesai. Chef Li sangat gembira. Sejak Li Yunfei kembali ke desa, ia telah mengadakan banyak sekali jamuan makan, dan setiap kali meminta Chef Li untuk mengorganisirnya. Meskipun selalu sangat sibuk, ia tetap menghasilkan uang dari kegiatan tersebut. Kali ini, karena tahu acaranya akan lebih besar lagi, ia melakukan beberapa panggilan telepon, mengumpulkan lebih dari selusin pembantu, dan mengundang koki dari restoran-restoran terkenal di kota. Orang tua Li Yunfei menganggap putranya terlalu flamboyan. Sekalipun ia memenangkan penghargaan, ia tidak boleh mempublikasikannya, karena orang akan memandang rendah dirinya. Jamuan makan mungkin menyenangkan, tetapi kemungkinan besar tidak akan banyak orang yang hadir. Li Yunfei tidak menjelaskan apapun kepada orang tuanya, tetapi Li Chunqiu, setelah mengetahuinya, sangat mengaguminya, dan mengatakan bahwa seseorang harus tegas bila perlu, karena terlalu pendiam belum tentu baik. Sejak Tuan Tua Li berbicara, orang tua Li Yunfei tidak punya pilihan selain menyerah dan membiarkan putra mereka melakukan apapun yang dia inginkan. Mereka menyadari bahwa putra mereka kini sukses. Meskipun orang-orang yang bergaul dengannya berasal dari berbagai lapisan masyarakat, mereka semua mudah diatur. Misalnya, pria gemuk bernama Zheng Xinyan selalu menyiapkan berbagai makanan lezat untuk mereka. Dan kemudian ada lelaki tua bernama Chu, yang sangat dermawan. Ketika keluarganya membangun rumah bambu, dia bersikeras membantu renovasi, mengatakan bahwa dia sudah membayar para pekerja dan akan sia-sia jika tidak melakukannya. Mereka sudah memutuskan bahwa begitu rumah bambu itu selesai dibangun, mereka akan pindah ke sana. Mereka berencana membuka toko kecil di pusat perikanan, cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Di waktu luang, mereka akan mengasuh cucu-cucu mereka, dan menggunakan uang yang mereka peroleh untuk membeli mainan, pakaian, dan makanan untuk anak-anak. Karena seluruh tanah diberikan kepada putranya, Li Yunfei, masih ada beberapa hektar sawah di tepi sungai Beidi, yang hampir tidak memerlukan usaha. Bibit padi ditanam dengan mesin pada bulan Maret dan April, dan dipanen dengan mesin pada bulan Agustus dan September. Setelah panen, pedagang padi akan datang untuk membelinya, yang sangat praktis. Berkat peran utama Li Yunfei dalam membantu orang menjadi kaya, semakin sedikit orang yang menanam padi sekarang, dan hampir setiap rumah tangga menanam sayuran. Harga sayuran masih belum tinggi, tetapi karena reputasi sayuran kota Qinglong secara bertahap menjadi terkenal,
Semakin sedikit orang yang merugi menanam sayuran sekarang, dan selama mereka menanamnya, mereka dapat menjualnya berapapun jumlah yang mereka hasilkan. Semua orang di kota Qinglong tahu bahwa Li Yunfei telah kembali, dan kedua temannya, yang telah menunggunya di hotel rumah bambu, tentu saja datang untuk mengunjunginya. Karena penyelundupan giok bukanlah bisnis yang terhormat, Wang Chao tidak berani mengatakan apapun secara terbuka, hanya mendengarkan percakapan Li Yunfei dan Xie Kang. Li Yunfei dengan murah hati menawarkan agar Xie Kang terus mengerjakan proyek-proyeknya, mengatakan bahwa dia tidak perlu khawatir tentang masalah air limbah. Jika perusahaan perlindungan lingkungan Qingyu tidak dapat melanjutkan, setidaknya dia dapat menawarkan dukungan persahabatan, bukan? Dia menambahkan, kami hanyalah keluarga kecil yang ditindas, tetapi hanya sedikit orang yang berani mengganggu perusahaan Xie Kang, bukan? Xie Kang dengan gembira menggenggam tangannya sebagai tanda terima kasih, mengucapkan terima kasih atas kemurahan hati Li Yunfei. Dia menambahkan bahwa kompensasi terlalu formal dan dia akan langsung mempekerjakan Li Yunfei sebagai konsultan pengendalian polusi utama perusahaan, sehingga dia dapat menikmati keuntungan perusahaan ditambah bonus untuk setiap proyek pengendalian polusi. Jika saya tidak dapat menemukan perusahaan perlindungan lingkungan yang efektif, saya selalu dapat menemukan konsultan profesional dari perusahaan saya sendiri, bukan? Saya akan memberinya keuntungan dan bonus. Bahkan Raja Langit pun tidak dapat menghentikan saya. Ini perusahaan saya sendiri. Nah, masalah penting yang telah mengkhawatirkan Xie Kang selama beberapa hari akhirnya terselesaikan hanya dengan beberapa kata di antara keduanya. Melihat keduanya mengalihkan pembicaraan ke makan malam, Wang Chao tidak bisa duduk diam lagi. Hei bro, kapan batu giok mentah itu akan kembali? Aku hanya perlu meminjam beberapa untuk membalikan keadaan. Aku janji tidak akan membiarkanmu menderita kerugian, kata Wang Chao dengan sedikit rasa bersalah. Ceritanya panjang. Kali ini, bisnis bersama kita mengalami masalah, dan aku tidak bisa membiarkanmu menanggung konsekuensinya sendirian. Aku akan menanggung setengah dari kerugianmu. Aku sudah mengatur pengiriman kilat, dan aku akan diberitahu untuk mengambil barang dalam beberapa hari ke depan. Saat itu tiba, kamu bisa menggunakan identitasku untuk membantuku mengambilnya. Adapun batu giok mentah yang kamu terima, jika kamu menuruti perintahku, kamu seharusnya bisa balik modal. Wajah Wang Chao memerah karena malu dan berterima kasih. Bagaimana mungkin aku menerima ini? Aku benar-benar hanya meminjamnya sementara. Aku praktis menyeretmu ke dalam kesepakatan ini. Aku kehilangan ratusan juta, dan kau juga kehilangan lebih dari 100 juta. Awalnya aku berencana untuk membayarmu kembali setelah aku impas, jadi bagaimana mungkin aku tega memintamu untuk menutupi kerugian ini untukku? Li Yunfei telah menyusun rencana untuk membantunya mendapatkan kembali modalnya sebesar 600 juta yuan. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa dia lakukan terlalu sering. Tetapi Wang Chao adalah orang luar di dunia perjudian giok, dan setelah kekalahan ini, dia pasti akan belajar dari kesalahannya. Oleh karena itu, tidak ada salahnya membiarkannya melakukan sesuatu yang merusak reputasinya sekali atau dua kali. Pertama, Li Yunfei akan memberinya 2 batu giok mentah berkualitas tinggi untuk dipotong di depan umum. Penemuan 2 batu giok berharga itu pasti akan menarik keserakahan pedagang giok lainnya. Kemudian, dia bisa memanfaatkan kesempatan itu untuk menjual selusin batu sisa yang dipilih oleh Sima Zhao dan yang lainnya, memastikan dia mendapatkan kembali biayanya. Ini agak licik, tetapi Li Yunfei hanya ingin Wang Chao impas. Semua operasi dilakukan oleh Wang Chao dengan bantuan keluarga Qin di Hong Kong. Begitu ia menutup biaya, ia akan berhenti. Ia tidak menyentuh uangnya, jadi ia tidak memiliki hambatan psikologis yang besar. Setelah beberapa percakapan sopan, semua orang mendapatkan apa yang mereka inginkan dan merasa senang. Li Yunfei juga tidak mengalami kerugian apapun. Dari rasa terima kasih di mata kedua pria itu, dia tahu bahwa mereka akan membantunya mengatasi masalah kecilnya. Wali kota Wu tiba dan mengangkat masalah penutupan perusahaan perlindungan lingkungan Qingyu. Ia mengatakan bahwa ia telah melaporkannya kepada pihak berwenang yang lebih tinggi dan akan melakukan yang terbaik untuk membantunya mendapatkan keadilan. Pada saat yang sama, ia memberi isyarat kepada Li Yunfei untuk menghubungi sekretaris partai kabupaten. Li Yunfei tersenyum dan berkata dia akan mampir sebentar. Sekretaris partai kabupaten ini, Lin Weiguo, cukup menarik. Dia bahkan memberi isyarat kepada wali kota Wu, hanya untuk mendapatkan keuntungan, bahwa dia akan membantunya jika diminta. Li Yunfei bertanya-tanya apakah sekretaris Lin tahu betapa kuatnya dalang dibalik semua ini. Upaya yang akan dia lakukan untuk membuat Li Yunfei berhutang budi padanya cukup signifikan. Li Yunfei, yang ingin menyelidiki latar belakang Lin Weiguo, memanggil sekretaris Lin setelah mengantar wali kota Wu pergi. Keduanya sangat sopan, saling bertukar salam sebelum dengan santai menyebutkan penutupan perusahaan Qingyu. Sekretaris Lin menyatakan bahwa beberapa pejabat bertindak sembrono, hanya mementingkan kekuasaan dan kurang memiliki kesadaran hukum. Ia mengumumkan bahwa pertemuan yang diperluas dari semua pejabat kabupaten akan segera diadakan untuk memperingatkan individu-individu tertentu dan, secara tidak langsung, menangani beberapa oknum yang tidak terorganisir dan tidak disiplin.
Li Yunfei menyampaikan rasa terima kasihnya dan mengatakan bahwa ia akan mentraktir sekretaris Lin makan malam di restoran terbaik di kota jika ada kesempatan. Mendengar makan malam di kota, Lin Weiguo langsung mengerti. Tawanya bahkan lebih riang dari sebelumnya. Tampaknya pekerjaannya tidak berjalan lancar dan ia membutuhkan bantuan para pemimpin kota. Ia telah mendengar bahwa Li Yunfei memiliki hubungan dekat dengan wali kota Huang, dan ia membutuhkan koneksi penting ini. Saat makan malam-malam itu, Chu Yingtai, Zheng Xinyan, dan Gu Zaoji semuanya hadir. Wang Chao dan Xie Kang kemudian menyadari bahwa semua orang adalah teman, baik rekan bisnis maupun sesama praktisi. Mereka mengobrol dengan gembira di meja makan, dan tidak ada yang membicarakan latar belakang atau sejarah keluarga mereka. Mereka hanya berlomba dalam kapasitas minum. Selain memberikan informasi terbaru kepada Li Yunfei tentang kemajuan proyek Villa Bambu, Chu Yingtai juga menenangkannya, dengan mengatakan bahwa ia telah menghubungi teman-temannya di provinsi tersebut dan bahwa seseorang perlu maju dan memberikan penjelasan mengenai penutupan perusahaan perlindungan lingkungan Qingyu. Ia menambahkan bahwa yang disebut wakil direktur dan wakil kepala biro tersebut, karena berani membuat masalah, harus ditindak. Li Yunfei tidak ingin merepotkan terlalu banyak orang. Tetapi karena Chu Yingtai sudah menemukan seseorang untuk membantu, dia tidak bisa menolak kebaikannya. Bukankah keluarga Ding di ibu kota seharusnya akhirnya muncul dari balik layar? Setelah mengantar para tamu pergi, ketika saya kembali ke pintu masuk villa, saya melihat Yang Yunu berdiri di tepi sungai memetik buah ceri. Buah ceri itu matang secepat ini? Kulihat pohon ceri di pintu masuk desa masih hijau. Li Yunfei berpura-pura bingung. Jika dia tidak menyirami pohon-pohon itu secara teratur dengan air mata air dari ruang pribadinya, buah ceri di depan rumahnya tidak akan matang secepat ini. Tentu saja, semua pohon buah yang kita tanam matang lebih cepat daripada yang lain. Kamu harus mencoba beberapa, rasanya sangat enak. Jika kamu tidak segera memakannya, anak-anak kecil akan mengambil semuanya. Lihat, mereka telah mematahkan semua ranting di sini. Kata Yang Yunu sambil menyerahkan selusin ceri kepada Li Yunfei. Li Yunfei memetik beberapa buah untuk dimakan, dan rasanya cukup enak, meskipun tidak senak buah ceri di kebunnya sendiri. Dia belum sempat memberikannya kepada dirinya sendiri sejak pulang hari ini. Setelah mereka selesai makan, Li Yunfei menawarkan diri untuk memanjat pohon dan memetik lebih banyak buah untuknya. Tetapi Yang Yunu mengatakan dia sudah kenyang dan tidak bisa makan lagi. Sesampainya di rumah, melihat semua hadiah berserakan di lantai, dia menyadari bahwa dia sendiri belum memberikan hadiah apapun. Hadiah-hadiah Yang Yunu sudah lama dibuka, tetapi 2 gelang giok hijau zamrud di pergelangan tangannya adalah salah satu hadiah favoritnya. Awalnya saya berencana untuk membagikan hadiah itu dan membeli camilan sambil berjalan-jalan. Tetapi ketika saya menerimanya, saya menyadari jumlahnya terlalu banyak dan terlalu berat untuk dibawa. Saya tidak ingin menggunakan kantong plastik besar yang murah. Yang Yunu mengeluh bahwa mau-mau telah mengambil tas hadiah besar yang dibawa Li Yunfei untuk membungkus sayuran. Dan akan lebih baik jika dia membawa hadiah itu kembali bersamanya. Jadi dia meminta Li Yunfei untuk mengemudikan truk pickup, dengan alasan bahwa sangat merepotkan tanpa mobil di rumah. Selama hari-hari dia pergi, dia memarkir truk pickup di bandara, dan ketika dia ingin keluar untuk menjalankan beberapa urusan, dia merasa sangat kesulitan. Itu mudah. Besok aku akan membelikanmu satu lagi agar kau bisa mengendarainya. Lagi pula kau sudah punya SIM. Li Yunfei berusaha mencari cara untuk memperbaiki hubungannya dengan Yang Yunu, dan ketika mendengar Yang Yunu mengatakan bahwa ia sepertinya menginginkan mobil, ia langsung setuju. Yang Yunu berseru dengan sedikit rasa puas diri, bukankah ini terlalu berlebihan? Lagi pula aku jarang keluar rumah, akan sia-sia jika membelikannya untukku. Kalau kamu suka, tidak apa-apa. Tidak ada istilah membuang-buang uang. Li Yunfei sangat murah hati kepada istrinya. Apa gunanya menghasilkan uang jika bukan untuk memberikan kehidupan yang baik bagi keluarga? Lagi pula, masih ada uang di kartu itu. Beli apa saja yang kamu mau, asalkan kamu punya uang. Li Yunfei dan Yang Yunu sedang mendiskusikan cara membagi hadiah dan jenis mobil apa yang sebaiknya dikendarai seorang wanita. Tampak sangat bahagia. Sementara itu, di sebuah hotel mewah di kota kabupaten, Ding Hengzi sangat marah dan gelisah. Beberapa pejabat yang telah ia pengaruhi melalui keluarganya telah dipanggil untuk diinterogasi oleh Komisi Inspeksi Disiplin, dan situasi mereka dilaporkan cukup genting. Sebelum mereka sempat memulai penindakan terhadap Li Yunfei, mereka dikejutkan oleh pukulan telak. Konon, bahkan naga yang perkasa pun tak mampu menaklukkan ular lokal, tetapi Li Hengzi menolak untuk mempercayainya. Ini adalah kali pertama Ding Hengzi memasuki kota Qinglong, dan juga kali pertama ia memasuki desa pegunungan yang begitu miskin. Su Jingshou, yang bertindak sebagai pemandu dan pengemudinya, menjelaskan kepadanya bahwa kota Qinglong sekarang jauh lebih baik daripada beberapa tahun yang lalu. Saat itu, bahkan tidak ada jalan yang layak di sini, apalagi jalan untuk kendaraan. Lu Chenggong juga datang, dan dia sendiri tidak bisa menjelaskan alasan kebenciannya terhadap Li Yunfei. Ini bukan kunjungan pertamanya ke kota Qinglong, tetapi setiap kali datang, dia merasa ada sesuatu yang berbeda. Ketika saya tiba di Lijiasai hari ini,
Saya mendapati kota itu lebih ramai dari sebelumnya. Saya bertanya-tanya dan mengetahui bahwa Li Yunfei telah mengadakan pesta, mengundang semua penduduk desa untuk berpesta. Siapapun dari kota dipersilakan untuk hadir. Kebiasaan setempat yang disebut jamuan makan tanpa henti hanyalah soal siapapun yang duduk di meja. Setelah meja penuh, makanan disajikan, dan setelah semua orang selesai makan, mereka pergi. Setelah para tamu pergi, sisa makanan dibersihkan, dan meja diisi dengan kelompok tamu berikutnya, dan siklus ini berlanjut. Setelah mendengar bahwa Li Yunfei yang menjadi tuan rumah jamuan makan, Ding Hengzi tiba-tiba menjadi sangat marah. Melihat keramaian dari dalam mobil, dia dengan geram berkata, "Kita sedang dalam kesulitan. Bagaimana mungkin Li Yunfei tega mengadakan jamuan makan? Bukankah itu hanya diadakan saat ada acara bahagia? Aku menutup perusahaan perlindungan lingkungannya, mengapa dia harus bahagia?" Su Jingshou dan Lu Chenggong saling bertukar pandang dan menjawab dengan lesu, "Kami juga tidak tahu." Ding Hengzi mengelus rambut abu-abunya dan tiba-tiba tertawa, "Kita datang terburu-buru pagi ini sampai belum makan. Karena Li Yunfei mentraktir kita gratis, ayo kita ikut bersenang-senang. Xiao Su, cari tempat parkir mobil. Ayo kita pergi dan berpesta bersama." Ini tidak sepenuhnya benar, bukan? Su Jingshou ragu-ragu, tidak mampu menjelaskan alasannya, tetapi dia hanya merasa ada sesuatu yang tidak beres. Lu Chenggong juga memberi nasihat, "Kita bukan dari kota Qinglong. Mereka akan mengetahuinya, dan pada akhirnya akan memalukan bagi kita. Jamuan makan seharusnya menjadi pesta untuk semua orang. Lihatlah orang-orang kota yang datang berkunjung, bukankah mereka semua ikut bersenang-senang? Kami tidak kekurangan uang, tetapi kami hanya ingin makan di jamuan makan Li Yunfei secara gratis." Ding Hengzi memutuskan bahwa dia benar-benar harus makan di jamuan makan Li Yunfei. Dua orang lainnya di dalam mobil tidak bisa membantahnya, dan mereka juga tidak berhak untuk tidak mematuhinya. Jadi mereka tidak punya pilihan selain mencari tempat parkir. Hari ini banyak sekali orang, dan sulit bagi mobil untuk melewati pintu masuk desa. Jadi Su Jingshou memarkir mobilnya di pinggir jalan sedikit di sebelah utara Qingyu Farm. Ketiganya keluar dari mobil dan mengikuti penduduk desa setempat, berdesakan masuk ke desa. Tenda perjamuan didirikan di ruang terbuka di desa, dengan lebih dari 100 meja yang telah disiapkan. Meja-meja ini semuanya dipinjam dari rumah-rumah penduduk desa, begitu pula kursi dan bangku, dengan nama-nama tertulis di bagian belakangnya sehingga umumnya tidak ada kemungkinan salah pilih. Kepala Desa Li Tianlai sangat gembira hari ini. Ia merasa bahwa warga desa mampu mengadakan pesta untuk semua, yang membuatnya terlihat baik dan membawa kehormatan bagi posisinya sebagai kepala desa. Akhir-akhir ini, tidak ada yang kekurangan makanan, yang terpenting adalah perasaannya. Beberapa turis dari kota datang untuk menumpang, dan Li Tianlai menyuruh anggota tim pertahanan gabungan untuk mengabaikannya. Semua orang hanya ingin bersenang-senang, jadi tidak perlu terlalu serius. Benar saja, sebelum pukul 10, kelompok tamu pertama sudah selesai makan, dan penduduk desa yang melakukan pekerjaan sukarela membersihkan meja, menunggu kelompok tamu kedua untuk duduk. Li Tianlai senang dipanggil dengan hormat sebagai kepala desa Li, jadi setiap kali tamu duduk, dia sengaja melihat sekeliling dan mengucapkan beberapa kata sopan seperti selamat makan dan minum kepada penduduk desa dari desa lain. Sayangnya, Li Yunfei, sebagai tuan rumah, harus menemani istrinya membeli mobil, jadi dia mempercayakan seluruh jamuan makan kepada Li Tianlai, sehingga kesibukan Li Tianlai dapat dibenarkan. Kepala desa Li sedang menikmati perasaan bahagia ini ketika tiba-tiba ia mendengar teriakan dan makian datang dari meja di depannya. Wajahnya langsung berubah. "Sialan! Bajingan mana yang membuat masalah di sini? Bukankah ini tidak menghormati kepala desa Li? Apa yang terjadi? Siapa yang membuat masalah di sini?" Li Tianlai meraung dan bergegas mendekat. Sosoknya yang pendek dan gemuk sama sekali tidak menghalangi gerakannya. "Kepala desa, bukan orang-orang dari desa kita yang membuat masalah. Itu beberapa orang dari desa Liulou yang menangkap seorang bos yang menunggak upah mereka dan sekarang sedang menampar wajahnya. Anda tahu bos yang menunggak upah itu? Dia Su Jingshou, bos yang menyewa gunung tandus di desa kita." "Heh, si idiot itu, berani-beraninya membuka pertanian di sebelah pertanian Fua, dia hanya mencari masalah. Yang lebih idiot lagi adalah dia masih berani muncul di kota Qinglong kita setelah menunggak upah. Bukankah dia hanya mencari masalah? Kalian tidak bisa menyalahkan pemerintah kalau orang-orang bodoh. Bajingan tak punya anus ini berhutang upah kepada kami, dan kami sudah lama ingin memberinya pelajaran. Kami sudah menunggu di luar pertaniannya selama setengah bulan, tapi dia tidak pernah muncul. Kami pikir kami tidak akan pernah mendapatkan upah kami kembali, tapi kami tidak pernah menyangka akan bertemu dengan si idiot ini di sebuah pesta hari ini. Pukul dia sampai mati. Jika kalian tidak menyakitinya, dia tidak akan belajar dari kesalahannya. Jika dia berani menunggak upah kami, para pekerja migran, bahkan jika kami pergi ke ibu kota untuk mencari keadilan, kami akan tetap berada di pihak yang benar. Masih ada dua kaki tangan mereka di sini. Ayo kita habisi mereka bersama-sama." "Heh, pria berambut putih ini berani melawan?
Kau tampak seperti Kasim, namun kau berani menunjukkan taringmu padaku. Akan kuhajar kau sampai mati. Keributan kacau pun terjadi, dan para penonton bersorak. Pada saat itu, penduduk pegunungan sangat xenofobia, terutama mereka yang belum menerima upah dari majikan luar. Mereka merasakan kebencian bersama yang kuat dan, dalam kegembiraan mereka, bahkan melemparkan batu bata ke arah Su Jingshou. Kepala desa Li Tianlai akhirnya berhasil menyelinap ke tengah kerumunan dan melihat Su Jingshou dan kedua temannya berlumuran darah. Khawatir ada yang meninggal, dia segera berteriak untuk menghentikan mereka berkelahi lebih lanjut. Hentikan, kalian semua. Kita di sini untuk pesta, siapapun yang tidak mau makan, keluar. Kalian orang-orang dari desa Liulou menganggap diri kalian hebat? Bahkan jika direktur desa kalian, Liu Xiangqian, datang, dia harus dengan hormat memanggilku, saudara. Teriakan Li Tianlai seketika membungkam kerumunan yang ribut. Alasan mengapa penduduk desa Liulou begitu sombong memang karena desa itu telah menghasilkan seorang kepala polisi. Meskipun ia hanya seorang wakil kepala polisi, ia tetaplah seorang pejabat tinggi dari kota tersebut. Kepala desa Li, kami menghormati Anda dengan menghentikan pemukulan untuk sementara waktu. Tapi dia berhutang upah kepada kami, dan dia harus membayarnya. Jika tidak, kami tidak akan melepaskannya. Kami akan menyeretnya ke pintu masuk desa dan terus memukulinya. Benar, dia berhutang gaji 1,5 bulan kepada saya, 4.500 yuan, tidak kurang sepeser pun. Awalnya dia menawarkan gaji tinggi, dan kami pikir kami bisa untung. Tetapi siapa sangka dia begitu kaya sehingga sengaja menunda pembayaran kepada kami. Kamu juga berutang padaku 4.500. Kami semua bekerja bersama di pertaniannya pada waktu yang sama. Dan dia berutang kepada masing-masing dari kami 4.500. Su Jingshou memuntahkan seteguk darah dan berteriak ketakutan. Kepala desa Li, tolong. Saya tidak bermaksud menunda pembayaran upah. Tolong jelaskan kepada semua orang bahwa ladang saya telah bangkrut dan sekarang tandus. Saya tidak punya uang untuk membayar upah. Mau kau bangkrut atau tidak? Itu bukan urusanku, dan kau tak perlu menjelaskannya padaku. Lagi pula, kau tak berutang biaya kontra apapun kepada panitia desa kami. Soal upah yang kau hutangkan kepada mereka, kau bisa mencari cara untuk menyelesaikannya. Selama mereka tidak mati di desa keluarga Li kami, aku tak akan mengganggumu. Sedangkan untuk pria dari Liulou itu, kau mau upahmu, kan? Bawa dia pergi dari sini. Jangan sampai ada kematian di desa kami, dan aku tak akan ikut campur. Li Tianlai memiliki rasa kepemilikan wilayah yang kuat. Selama tidak terjadi apapun di tanahnya, dia baik-baik saja. Mendengar itu, beberapa pria bertubuh kekar dari Liulou langsung bereaksi, menangkap Su Jingshou, dan menyeretnya keluar. Lu Chenggong dan Ding Hengzi, bersama dengan yang lain, ikut terjebak dalam baku tembak dan dibawa pergi juga. Setelah ditarik keluar dari kerumunan, Lu Chenggong akhirnya menghela napas panjang dan mengumpat, Su Jingshou, dasar bodoh. Kenapa kau tidak memberitahu kami bahwa kau masih berhutang upah pekerja? Sialan, pantas saja kau bangkrut. IQMU tidak sesuai standar. Tidak apa-apa jika kau menghancurkan dirimu sendiri. Tapi jangan menyeretku dan tuan muda di bersamamu. Aku tidak menyangka akan menjadi kebetulan seperti ini. Kupikir aku hanya akan mengemudi hari ini dan tidak perlu keluar dari mobil. Aku tidak pernah membayangkan akan berakhir makan di meja yang sama dengan mereka. Su Jingshou juga dipenuhi rasa kesal. Ding Hengzi sangat marah. Dia menemukan sekelompok rekan tim yang tidak kompeten. Mereka gagal bahkan sebelum memulai. Dia bahkan belum melukai Li Yunfei, dan dia sudah dipukuli. Wajah tampannya bengkak seperti kepala babi, dia belum pernah mengalami kekalahan seperti itu dalam hidupnya. Dan dia tidak sanggup berdebat dengan bajingan-bajingan ini. Sekarang dia berharap bisa membunuh si idiot Su Jingshou itu. Aku akan mengembalikan uang yang dia hutangkan padamu. Kata Ding Hengzi dengan gigi terkatuk kepada penduduk desa yang kasar itu. Aku sudah berjanji untuk mengembalikannya, jadi mengapa kalian tidak membiarkan kami pergi? HMPH, siapa tahu kalau kau berbohong? Bagaimana jika kau melepaskanku lalu mencoba melarikan diri? Ya, menurutku kita harus mengikat mereka, memasang tali di leher mereka, dan mengarak mereka melalui jalan-jalan agar seluruh kota tahu bahwa mereka berutang upah kepada kita. Dan kemudian tidak akan ada yang mau bekerja di pertanian mereka lagi. Para penduduk desa ini, sebagian besar berusia 40-an dan tidak terlalu berpendidikan, bertindak dengan tegas dan efisien. Bahkan sebelum mereka sampai di pintu masuk desa, mereka diikat dengan ikat pinggang dan digantungkan selembar karton di leher mereka dengan tulisan bos kejam yang gagal membayar upah yang ditulis dengan huruf besar dan bengkok. Para turis dari kota itu menjadi antusias, mengambil foto dengan kamera dan ponsel mereka. Setelah mengambil gambar, mereka dengan santai mempostingnya di media sosial, dan ketiganya dengan cepat menjadi selebriti internet, dipuji sebagai Huang Shiren modern. Setelah menyeret ketiga orang itu ke pintu masuk desa, Ding Hengzi sangat marah hingga hampir pingsan. Dia memohon kepada mereka dan akhirnya berjanji akan memberi masing-masing dari mereka upah 5.000 yuan sebelum penduduk desa Liulou berhenti. Untungnya, jumlah pekerja tidak banyak,
Hanya 8 orang, dan mereka hanya membutuhkan uang tunai 40.000 yuan. Setelah melepaskan ikatan tangannya, Ding Hengzi buru-buru mengeluarkan dompetnya. Dia mencari di dalamnya dan menemukan seikat kartu emas, tetapi bukan uang tunai yang diinginkan penduduk desa. Aku tidak punya cukup uang tunai, aku hanya punya 2.000 yuan. Lu Chenggong, berapa banyak uang tunai yang kau bawa? Teriak Ding Hengzi dengan cemas. Tangan Lu Chenggong juga dilepaskan ikatannya. Dia mengeluarkan dompetnya dan melihatnya. Dia juga merasa cemas siapa yang selalu membawa uang tunai. Aku hanya punya sedikit lebih dari 2.000 yuan. Aku punya kartu ban dan kartu kredit dari 4 ban besar. Aku bisa menarik puluhan ribu yuan dari salah satu ban itu. Su Jingshou, dengan wajah sedih, mengingatkannya dari samping tidak ada ATM dari 4 ban besar di kota ini, hanya loket bank tabungan, dan Anda tidak bisa menarik uang tunai dengan kartu UnionPay. Sialan. Dua orang lainnya hampir pingsan dan mengumpat bersamaan. Setelah dibujuk dan diyakinkan berkali-kali kepada penduduk desa bahwa mereka akan pergi ke kota untuk mengambil barang dan masing-masing akan menerima tambahan 1.000 yuan sebagai biaya jasa, akhirnya mereka mengirim 3 perwakilan untuk berdesakan naik ke bus bersama mereka. Namun begitu mobil bergerak, terdengar suara retak yang mengerikan dari ban, dan orang-orang di luar mobil langsung berteriak roda terkunci. Anda parkir ilegal? Pasti dilakukan oleh tim pertahanan gabungan desa. Anda hanya bisa mengendarai mobil setelah membayar denda. Lihat, ada tiket di pojok kanan bawah kaca depan, dengan nomor telepon di atasnya. Li Yunfei sedang menemani istrinya memilih mobil di kota ketika ia menerima telepon dari Daniu, dan baru kemudian mengetahui apa yang terjadi di desa. Ia tak sanggup lagi berurusan dengan Su Jingshou, karena mereka tidak setara. Mencoba menghukumnya sama saja seperti menggunakan meriam untuk membunuh nyamuk. Selain itu, dengan insuean yang kadang-kadang membuat keributan, Li Yunfei tidak ingin mencari masalah untuk dirinya sendiri. Namun, Su Jingshou pantas dipukuli karena menunggak upah. Ketika Li Yunfei mendengar hal ini, dia tidak merasa simpati padanya. Sebaliknya, dia merasa bahwa langit memiliki mata dan orang seperti itu harus dihukum sesuai dengan perbuatannya. Roda mobil dikunci. Ini adalah tindakan standar yang diambil oleh tim pertahanan gabungan desa terhadap kendaraan yang parkir ilegal, dan itu bukan secara khusus menargetkan Su Jingshou. Li Yunfei menyuruh Daniu untuk mengikuti prosedur normal dan tidak mempersulitnya, agar tidak menimbulkan gosip di antara orang lain. Sayang, bagaimana menurutmu mobil ini? Yang Yunu menunjuk ke sebuah Volkswagen Polo putih, tampaknya sangat menyukai jenis mobil ini. Dia telah mengamati mobil itu saat Li Yunfei sedang menelepon. Kata pramuniaganya, model kelas atas harganya 120.000 yuan, dan ada banyak hadiah yang disertakan. Bagian terbaiknya adalah, mobil ini tersedia. Jika aku suka, aku tinggal menyelesaikan urusan administrasi dan membawanya pulang. Volkswagen Polo adalah mobil hatchback, yang tidak sesuai dengan selera estetika Li Yunfei, dan dia juga tidak berencana membelikan istrinya mobil murah, karena khawatir mobil itu mungkin tidak cukup aman. Ini adalah mobil legendaris di hati masyarakat, tetapi kudengar pabrikannya sangat tidak etis dan tidak peduli dengan konsumen. Setelah terjadi kerusakan DSG dan patahan poros, mereka hanya melakukan perbaikan sederhana dan bahkan tidak menyebutkan penarikan kembali. Kita orang biasa tidak mampu menyinggung pabrikan sebesar itu, tetapi kita bisa menghindarinya. Ayo, kita lihat yang di sebelah. Li Yunfei tidak menyukai logo Volkswagen, jadi dia bahkan tidak melihatnya dan menarik istrinya pergi. Pramuniaga itu langsung cemberut, wajahnya menjadi dingin, dan dia bergumam pelan, ada dealer BMW di sebelah. Kalian bahkan tidak mampu membelinya? Kalian berdua orang miskin, untuk apa kalian berpura-pura kaya? Li Yunfei dan Yang Yunu tiba dengan taksi. Wang Chao menggunakan mobil dajiramnya untuk mengambil barang. Keduanya berpakaian santai, mengenakan apapun yang nyaman. Pakaian mereka berkualitas baik, tetapi mereknya tidak mencolok, sehingga wajar jika orang salah mengira mereka orang miskin. Saat ini terlalu banyak orang yang meremehkan orang lain, dan Li Yunfei tidak akan membuang-buang tenaganya untuk orang-orang seperti itu. Namun, Yang Yunu sedikit tidak senang dan berkata, bagaimana bisa kau bicara seperti itu, penjual? Kau menghampiri kami begitu melihat kami membeli mobil. Jika suamiku mengatakan sesuatu yang tidak menyenangkan, kau langsung berbalik dan mulai mengejek kami. Selain kurangnya sopan santunmu, karaktermu sangat buruk. Bahkan jika kami miskin, apakah kami berpura-pura kaya? Apa pedulimu dengan sopan santunku? Sudah kukatakan, apa yang bisa kau lakukan? Kau sudah mengakui kau miskin dan pelit, apa kau takut dengan apa yang akan kukatakan? Aku akan berdiri di sini dan lihat bagaimana kau bisa membeli BMW. Pramuniaga ini benar-benar pemarah. Aku tidak tahu apakah dia sedang menstruasi atau baru saja putus dengan seorang pria, tetapi teriakannya mengejutkan rekan-rekannya di dalam. Aku malas berurusan denganmu. Sebenarnya aku tadinya mau beli Polo ini, tapi melihat betapa tidak sopannya kamu, kualitas mobilnya pasti tidak jauh lebih baik. Sayang, ayo kita lihat mobil di sebelah. Ketertarikan terakhir Yang Yunu pada mobil itu benar-benar hancur karena pramuniaga wanita ini.
Li Yunfei menunjuk ke arah pramuniaga mobil berwajah panjang dengan dagu lancip, menusuknya beberapa kali, dan berkata dengan sangat kasar, "Aku tidak memukul wanita, tapi jangan keterlaluan. Kalau kau membuat istriku marah, aku akan memukulmu sampai mati." Dealer Volkswagen, ya? Heh, aku terlalu malas untuk mencari manajermu untuk menangani ini. Wanita parubaya yang berdiri di pintu menyaksikan keributan itu manajermu, kan? Sepertinya dia sudah terbiasa dengan sikapmu. Lalu kenapa kalau memang begitu? Lalu kenapa kalau tidak begitu? Apa yang akan Anda lakukan? Pramuniaga ini benar-benar arogan. Dia mungkin kerabat manajer dan sama sekali tidak takut. Menggigitmu? Heh, aku akan merasa jijik. Li Yunfei berkata, lalu menuruti keinginan istrinya dan berhenti berdebat dengannya. Ya, apa gunanya seorang pria dewasa berdebat dengan seorang wanita? Bahkan jika dia menang, itu akan memalukan. Tidak ada pembatas di antara dealer mobil. Seseorang bisa langsung berjalan melewatinya. Li Yunfei dan Yang Yunu sudah berada di area dealer BMW. Tempat pramuniaga berwajah muram itu masih melontarkan komentar sarkastik. Mungkin dia melompat terlalu antusias, karena salah satu sepatu hak tingginya patah. Dengan jeritan kesakitan, dia memutar pergelangan kakinya dan, melupakan semua umpatan, jatuh terduduk di tanah, meminta bantuan.